Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya acara pada pagi hari ini saya serahkan kepada moderator Romo Surya Miharja. Silakan pada Romo. Terima kasih. Tes 1. Iya, terima kasih kepada Ramani Lince selaku pembawa acara. Walaupun ketua Daya Kasaba jadi pembawa acara juga, pimpinan puja juga ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Ramani Lince. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang saya hormati, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pagi hari yang berbahagia di Wihara Dhammapala, kita akan sama-sama membahas tentang apa? Ibu Bapak? Inilah hidup bermakna. Hidup kita sudah bermakna belum? Masing-masing silakan kaji sendiri. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, kalau di dalam Dhammapada salah satu syairnya kurang lebih dikutip, ya saya ambil satu bait saja, enggak sampai satu bait, satu. Kico manusa patilabu. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia dalam lingkaran tumimba lahir. Ketika kita sekarang sudah hidup menjadi manusia, apakah kita akan menyia-nyiakan waktu kita hidup sebagai manusia? Apakah kita biarkan kehidupan kita ini berjalan ya begitu sajalah, tanpa ada suatu makna yang lebih baik, tanpa ada sesuatu kemajuan batin yang bisa kita lakukan? Ibu Bapak sekalian, kita harus bisa maju, betul tidak? Dan apalagi Ibu Bapak sekalian, kami juga yang di Mangga Budi terus berlatih ketika pun walaupun sudah sering menjadi pembicara, menjadi Dhamma Duta, kami berlatih dan kami juga baru bicara-bicara nanti dengan Pak Po untuk selain Mangga Budi punya program Mangga Budi Academy, jadi kami akan mengupgradekan diri kami untuk berlatih dan nanti juga ada program dari Pak Po yaitu profesional komunikator ya. Jadi membuat kami ini juga ingin hidup lebih bermakna ya. Dan bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Wah, saya nggak begitu mahir berbicara. Bukan berarti kalau sudah seperti itu akan tidak mau berbicara di depan umum. Padahal kalau bicara di rumah malah mahir ya. Bicara di rumah mahir tidak? Bukan lagi, lebih. Ya, ditambah plus. Iya. Masalahnya satu, sedikit bicaranya kereta api Jepang, cepat. Tetapi apakah kita hanya akan mengisi dengan seperti itu? Ya tentu kita pun akan bisa meningkatkan apa yang bisa ada dalam batin kita ini. Wah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Pak Po merasa katanya ini baru pertama kali. Ibu Bapak pernah ketemu beliau langsung? Belum, ada yang udah pernah. Kalau saya sering, karena guru saya di komunikasi ya. Seingat saya dulu Pak Po pernah bicara di sini. Dulu ketika dipasang tenda. Ya kalau nggak salah bahasa Bantai Utama. Dulu, cuma udah lupa belasan tahun yang lalu ya. Ada ya yang ingat gitu ya. Cuman karena lama ya. Sama saya juga ya dulu pasang tenda di sana. Ya tentu saja Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita dalam hidup ini untuk sedikit bertambah dari hari ke demi hari, hidup kita lebih bermakna. Ya tentu kita akan mendapatkan banyak penjelasan-penjelasan dari narasumber kita yang satu ini yang memang sudah luar biasa, malang melintang sudah kemana-mana. Ya, kalau boleh saya buka tentang CP. Wah, kalau CP-nya aja udah serem Ibu Bapak. Ya, CP itu apa? Bukan dari oncom ya. Itu CP itu ya data pribadinya lah ya, tentang riwayat daripada apa yang pernah dilakukan dan
pengalaman-pengalaman beliau. Inilah biografi singkat dari Dr. Ponijan Liao, MPD PC ya. CSM. Wah, ini agak sedikit ini ya. Takut keseleo lagi saya. Beliau lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1968. Masih muda? Bagaimana nggak muda? Lihat aja sebentar-bentar senyum terus, ketawa terus ya. Ya, usianya nggak beda jauh dengan saya. Ini koko saya. Iya, wajahnya lebih tua saya. Mengerti diri. Latar belakang beliau adalah Dr. Andes IKIP Medan 1993, jurusan bahasa Inggris. Ya, makanya sering menjadi juri bahasa Inggris tingkat nasional. Kalau saya Mbak Ratu Pitaka Gata, ya kalau saya sih ya little si I can katanya ya. Kalau dulu saya benar suka dengar guyonan beliau dalam bahasa Inggris katanya. A little to me, but salary not up katanya. Ada yang ngerti? Dikit-dikit saya, tapi gaji nggak naik-naik. Itu kan bahasa Inggris kocaknya aja. Saya masih ingat itu beliau bicara udah belasan tahun yang lalu. Ya. Beliau juga MBA di Australia tahun 1996. Wah, luar biasa ya. Jurusan komunikasi pemasaran. MPD di UPH. Ya, UPH itu apa? Universitas Pelita Harapan. Ada plesetannya lagi. Tapi jangan nanti direkam, bahaya lagi lah. Jurusan manajemen pendidikan. Wah, ini PSD-nya di Universitas Satyagama, Jakarta. Jurusan manajemen komunikasi pemerintahan. Beliau juga pernah mengikuti Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Ketahanan Nasional, angkatan ke-51 tahun 2014. Wah, ini kalau sudah menjadi pejabat negara sudah pasti lulus. Karena sudah lulus ini udah oke. Ya, screeningnya luar biasa. Lalu latar belakang profesional sebagai presiden The Energetic People Development Center, pembicara publik atau komunikator, motivator, dosen di BINUS. Wah, tadi ada lulusan BINUS, ya. Wah, ini beliau juga dosen di BINUS, anggota fakultas tiap di Samaratungga. Wah, luar biasa di sana kan di Boyolali ya, ada program untuk pasca sarjana. Penghargaannya penulis komik Jen pertama di Indonesia dari Muri. Ya. Ini tambahan di sini ya, saya tambahin yang lebih banyak lagi. Itu dia tuh karya-karyanya. Lalu beliau juga sebagai motivator pertama yang beraksi di dalam pesawat dan bus. Coba di pesawat orang mau duduk nyantai tidur, ini mah beliau berbicara. Luar biasa ya, dapat rekor Muri-nya. Komunikator nomor 1 Asia. Wow, bukan Indonesia lagi, tapi Asia, dari Museum Rekor Asia tahun 2017. Lalu sebagai pemimpin muda berpengaruh di Asia dari World Record Union Vietnam 2019. Wah, lihat tuh banyak ininya ya, penghargaan-penghargaan beliau. Karyanya pemilik program public speaking online. Ratusan artikel di koran, majalah dan jurnal, ratusan pelatihan atau seminar talk show di seluruh Indonesia dan beberapa negara. 11 buku bestseller di Indonesia, 8 CD tentang komunikasi dan motivasi. Jadi ini luar biasa, nggak salah kalau Daya Kasaba menghadirkan beliau ke sini untuk kita konsumsi yang sebanyak-banyaknya. Ya, jangan cuma dicicipi. Kau cicipi dikit, dimakan jadi banyak. Artinya ilmunya serap semakin banyak dan ini bermanfaat. Ya, walaupun mungkin usia kita udah sepuh, bisa kita tularkan ke anak kita, cucu kita yang mungkin tidak bisa hadir. Ya, baik, saya tidak panjang lebar lagi supaya waktu kita juga bisa efektif.
kami sapa Dr. Bo, selamat pagi, Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya Romo Miming. Iya, wah luar biasa ini kalau lihat penampilan bagaimana beliau. Ini kalau saya lihat sering kali kalau tampil ini, Dhammapada begitu hafal. Ya, kenapa? Karena memang beliau lihat penampilannya ya. Kalau saya hafalnya luar kepala, betul-betul di luar kepala saya. Ya, kalau beliau hafalnya dalam kepala. Ya, karena apa? Ya memang kita lihat penampilan beliau. Ya, langsung cepat menyerap apapun. Ingatannya kuat. Pak Bo, wah ini hari yang luar biasa. Ya anggap saja ini perdana nih Pak Bo di sini, Mr. Po ya. Saya panggilnya Dokter Po ya, karena sebagai penghargaan beliau mencapai gelar S3-nya ya, Dokter Po. Bukan dokter nyuntik, bukan, doktor. Ya. Dalam hidup ini ya kita di tengah pandemi dan sebagainya. Dan ini sekarang juga sudah mulai lagi banyak yang kebaktian, Pak Dr. Po. Ya, bagaimana nih dokter untuk lebih memaknai hidup ini, Pak Dr. Po. Ya, supaya kita ini walaupun pandemi ini hidup harus tetap bermakna. Ya, silakan Pak Po, waktunya diserahkan untuk Pak Dr. Po. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Romo Miming ya, yang sudah membuat saya semakin bangga menjadi umat Buddha gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau yang luar biasa, Romo Miming. Izin saya memulai ya. Baik Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, selamat pagi, Namo Buddhaya. Iya, tadi Romo Miming sudah menyitir Dhammapada ayat 182 ya. Tadi begitu beliau ucapkan satu kalimat langsung saya buka ya di situ ya 182. Itu saya akan memulai dari situ. Inilah hidup bermakna. Jadi inti daripada inilah hidup bermakna, kita berangkat dari situ dulu. Ya, dari yang tadi Romo Miming katakan di Dhammapada 182 atau 182 di situ dikatakan sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Sungguh sulit untuk munculnya seorang Buddha. Jadi ada 4 hal di situ. Nah, kalau kita sudah menjadi umat Buddha seperti kita hari ini yang duduk di sini maupun yang ada di rumah menyaksikan melalui daring, melalui online, maka jangan menyia-nyiakan waktu sampai akhir kehidupan kita tidak ada yang orang bisa kenang dari diri kita. Romo Miming dan saya ketika menyelesaikan kehidupan ini pada usia 150 tahun nanti, maka Ibu Lince ketika ditanya orang, masih ingat nggak dulu dengan Poni Janliao? Oh iya, dulu pernah bikin buku, ada yang diwariskan. Masih ingat tidak dengan Romo Miming? Oh iya, dulu pernah memandu, sering berceramah, membawa acara di wihara Dhammapala ya, ada yang dikenang. Tetapi masih ingat nggak dengan Acu? Acu yang mana? Acu yang tukang gosip, Acu yang dulu bersih-bersih di wihara, Acu yang mana? Jadi intinya saudara, inilah hidup bermakna. Kalau kita menyelesaikan kehidupan ini, kita lupa dengan esensi betapa sulitnya lahir jadi manusia di Dhammapada ayat 182 itu, maka hari ini kita berkesempatan untuk membincangkannya. Betul ya? Banyak orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kaya raya, tetapi ketika ada pembangunan wihara, kita minta menyumbang 1.000 rupiah dipotong menjadi 1.000 bagian. Dicicil ngasihnya 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah. Kalau dia memberikan 1.000 rupiah saja dari uangnya yang 1 miliar, itu tidak sebanding sebetulnya. Nah artinya apa saudaraku? Kalau kita mau hidup bermakna, maka kita harus tahu esensi, inti, pentingnya kita sebagai manusia. Benar loh tadi ketika beliau mengatakan memulainya ya. Jadi manusia itu susah. Dan hanya manusia sajalah yang bisa menjadi sama Sambuddha, Sawaka Buddha, dan Buddha-Buddha yang lain, apalagi arahat atau arahat maksud saya. Betul tidak? Karena yang lain tidak bisa saudara. Nah jadi jangan sampai ketika kita menyelesaikan kehidupan kita ini, kita tidak melakukan apa-apa alias tidak berfungsi apa-apa.
Ya, jadi nanti sebentar lagi kita mau acara asada, mau katina. Anda yang punya kemampuan masak, Bu Lince, boleh nggak saya bagian dapur? Ya, bapak-bapak mungkin punya waktu, boleh tidak saya mengatur parkiran supaya bagus? Karena memang lingkungan kita ini parkiran memang agak-agak berbeda kan dengan wihara-wihara pada umumnya yang memiliki lahan yang lebih terbuka misalnya. Ya kan? Mungkin ada yang mengatakan, Bu, boleh nggak saya bantu nanti untuk merangkai menghiasi altar supaya indah? Bagian IT mengatakan, saya bagian IT deh. Bayangkan baru kali ini saya mendapatkan pelajaran baru, bisa dikoneksikan melalui media tanpa menggunakan kabel yang saya bawa tadi ke iPad saya. Ini artinya kan orang IT-nya luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat orang IT. Artinya apa saudaraku? Artinya kita bisa berbuat sesuai bidang. Itulah hidup bermakna. Jangan mengatakan, Pak, saya nggak punya uang banyak, Pak. Bagaimana saya bisa menyumbang pembangunan wihara? Apa menyumbang itu hanya uang? Tidak, saudara. Nggak punya uang, sumbang barang. Tapi saya punya barang, Pak, di rumah nggak dipakai. Televisi saya, Pak, saya punya 5 televisi. Ada 1 yang tidak dipakai, Pak. Bisa nggak saya sumbangkan untuk ruang tamu wihara? Bagus, sumbangkan untuk wihara. Sumbangkan untuk acara kita seperti ini, kan bisa. Begitu ya. Pak, saya nggak punya uang, nggak punya barang juga, Pak. Bagaimana, Pak? Masih hidup kan? Anda masih hidup kan? Sumbang tenaga. Aduh, Pak, aku ini lemah, lesu, letoy, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Gimana, Pak? Oke. Masih punya otak tidak? Bisa berpikir tidak? Sumbang gagasan. Aduh, Pak, aku gagasan pun nggak punya, Pak. Nggak punya uang, nggak punya barang, nggak punya tenaga, nggak punya gagasan. Masih bisa berdoa nggak? Masih bisa baca parita nggak? Masih bisa baca parita? Itu pun nggak bisa, Pak. Untuk orang yang begini, saudaraku, mari kita bersama-sama mendoakannya. Dengan parita anicca watasankara. Nggak ada lagi pilihan. Apapun tidak bisa. Orang Jerman bilang Hami pun beco. Jerman mana tuh? Bahasa Jerman yang sudah dihokienkan. Hokian ya. Ada orang Hokian gini? Ada ya? Ada orang Hokian nggak? Yang mengerti ada nggak? Ada ya? Ada yang mengerti ya? Saya dari Medan kan asalnya. Jadi kalau apapun tidak bisa itu kebangetan, saudara. Setuju nggak? Mana mungkin. Makanya saya ketika pertama kali diundang, saya tidak kenal panitianya. Kemudian melalui Romo Suhendri, melalui beliau ini, karena saya sudah lama ya, tidak tahu juga kan di Tangerang ini banyak sekali wihara. Tapi kalau pengabdian pas memang saya punya jadwal kosong, yang memang tidak ada orang mengundang saya pada hari itu, saya pasti datang. Kenapa? Ini juga jenis dana. Saba danang dama danang jinati. Sumbangan kebenaran melebihi seluruh sumbangan yang lainnya. Dhammapada 354. Artinya apa? Semua bisa kita lakukan. Anda nggak punya apa, Anda pasti punya sesuatu yang bisa Anda sumbangkan. Betul tidak? Ya, hari ini saya datang ke sini, Romo Miming pagi-pagi, saya nyetir sendirian karena hari Minggu asisten tidak bekerja. Saya datang sendiri pakai Waze sampai, tapi untungnya memang luar biasa. Para dewa mengarahkannya tepat. Saya tidak menyasar sama sekali kemana-mana, tapi langsung datang ke depan wihara ini. Luar biasa, saudara. Saya berpikir gini, Romo Moming ya, Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, karena niat saya baik, para dewa juga mengarahkan. Dari Waze, dari rumah saya di Tanjung Duren di Jakarta Barat ya, tol terus sampai keluar, tidak sekalipun saya menyasar. Dan tidak sekalipun ada hal aral melintang yang berarti. Artinya memang niatnya baik, para dewa pun mendukung. Kalau kita orang baik, saudara, hidup kita bermakna, maka para dewa pasti akan mendukung kita. Para dewa itu sangat menyukai orang-orang yang mau merelakan apa yang dia miliki buat kepentingan orang banyak. Anda punya uang kasih uang, nggak punya uang kasih barang, nggak punya barang kasih tenaga, nggak punya tenaga kasih gagasan, nggak punya gagasan kasih doa, nggak bisa kasih doa kasih nasihat dan sebagainya. Seperti kami ceramah Dharma. Itu adalah dana yang luar biasa. Begitu nanti kita mengakhiri kehidupan kita, maka orang akan mengenang kita. Oh, Bapak itu saya tahu. Bapak itu suka menjaga sandal-sandal orang supaya tidak dibawa pulang oleh orang yang datang tidak bersandal. Oh, Bapak ini tukang jaga sepatu di depan, menjaga sepatu-sepatu bagus orang lain yang mendengar ceramah, salah menafsirkan, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk.
Kan begitu ya? Betul tidak? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, saudara-saudara. Datang pakai sendal jepit, pulang pakai sepatu. Ternyata dia menerjemahkannya tidak keliru, cuma agak sesat memang. Jadi artinya apa saudara? Ini hidup bermakna. Tidak usah berlete-lete, bertele-tele bicara soal nibana. Terlalu jauh buat kita. Kita hidup masih di dunia, betul tidak? Lakukan apa yang kita bisa lakukan di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang hidupnya bermakna. Kenapa ketika panitia tanya pada saya, apa temanya? Tidak usah ribet-ribet. Saya tidak bikin judul, bagaimana mencapai nibana. Saya khawatir nanti Romo Moming ada peserta yang tanya, Bapak pernah ke nibana? Maka saya akan menjawab, belum, mari sama-sama kita pergi. Oke saudaraku, mari kita lihat ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Anda. Agar hidup kita bermakna, mari kita lihat kondisi saat ini. Walaupun corona sudah melandai, saya masih bangga dengan Anda, masih kita tetap menggunakan masker. Masih memakai masker kemana-mana. Hati-hati saudara sekalian, karena jarak kita jauh. Saya dengan Romo Miming pun sudah, kita rata-rata mungkin sudah mengambil vaksinasi booster. Mungkin ini lebih mengamankan kita, lebih ya, artinya masih ada potensi untuk terkena juga, terpapar. Hati-hati dengan itu, bahwa corona itu sangat serius. Kenapa? Perhatikan kalimat itu. Orang bertanya pada saya, apakah corona itu begitu serius? Dengarkan ibu bapak saudara, kalau kasino dan gereja, dalam konteks kita wihara sudah tutup berbarengan, kasino dan wihara tutup berbarengan, itu berarti sangat serius. Biasanya surga dan neraka tidak pernah setuju pada satu hal yang sama, betul? Kita tadi hujan, orang mau ke wihara, suaminya bilang, ngapain mama ke wihara hujan-hujan, nanti muka mama jadi lukisan abstrak. Luntur dia saudara, pakai dia makeup macam-macam warnanya, kena hujan jadi lukisan abstrak. Ngapain mama pergi? Satu suara surgawi kan, mau ke wihara, pasti ada suara-suara yang non surgawi mengatakan ngapain. Anda habis acara mau berdana, ada kotak dana di sini. Ibu bapak saudara, boleh saya anjurkan kepada Anda, cara yang paling gampang berdana memang dengan uang, dengan materi. Kalau Anda punya uang 5.000, Anda berikan 5.000. Anda punya 10.000, berikan 10.000. Dan jangan pernah berharap untuk kembali. Barang siapa yang berdana dengan baik, maka namanya, keharuman dananya, keharuman namanya akan menyebar ke seluruh penjuru. Dhammapada ayat 54. Silakan baca nanti sendiri. Hanya dana salah satu di antara yang lain selain sila yang akan membuat manusia sampai ke alam surga. Ya, ke alam surga. Kita bisa jadi makhluk surgawi saudara sekalian. Begitu ya, dengan hanya berdana. Anda lihat dana, ada teman bilang, kita sudah mau masukkan 100.000. Teman bilang, jangan kebanyakan, ntar makan bakso aja kita. Lu ngapain kasih? Orang yang mencegah orang lain berbuat baik saudara sekalian, karmanya buruk. Karmanya buruk. Apa buruknya? Satu, dia mencegah orang lain berbuat baik. Dua, dia mencegah si penerima dana untuk tidak menerima dana. Tiga, dia mencegah orang lain untuk menuju ke surga. Hati-hati. Kalau orang mau berdana, dia kasih 100.000, artinya pasti duitnya sudah lebih daripada itu. Betul? Nggak usah kita kepo. Manusia kepo itu nggak ada bagusnya. Jangan pernah memperhatikan urusan-urusan kecil yang belum dilakukan atau dilakukan oleh orang lain. Perhatikan saja dirimu, apa yang sudah dan belum engkau lakukan. Itu lebih bagus untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dhammapada ayat 50. Artinya apa saudara? Kita jaga diri kita sendiri. Orang mau berbuat baik ini berdana, ngapain Anda pedulikan itu? Pasti dia sudah lebih, betul kan ya? Nah itulah saudaraku, kalau surga dan neraka setuju pada satu hal, berarti masalah itu sangat serius. Biasanya surga neraka tidak pernah sepakat. Betul nggak? Yang mau ke wihara surgawi, pasti yang neraka goda-goda. Kita mau berdana, pasti ada yang bilang jangan. Istri dan suami hati-hati. Ibu, saya sampaikan kepada Anda, kalau suami Anda mau berdana 1 juta, jangan kurangi nolnya 1. Pak, cetiau terlalu banyak. Ya kan? Cepeceng saja. Nanti kan kita bisa makan apa di sini? Ya, di sini. Saya lihat di pojok tadi ada nasi uduk. Ya kan nasi apa, ya kan, betul kan? Tapi nggak buka sepertinya ya, nggak buka. Hah?
Oh sore bukanya. Tadi saya lihat tadi nasi uduk tadi ada di depan itu ya. Nah jangan seperti itu. Orang mau berbuat baik silakan saja. Ya kan, orang mau menerima sebuah pekerjaan kasihkan saja, nggak apa-apa sepanjang itu baik. Kalau itu buruk kita harus belajar mencegah orang berbuat tidak baik. Betul kan ya? Yang tadi kalau Dhammapada 182 mengenai kita lahir sebagai manusia kita syukuri. 183 mengatakan tidak melakukan kejahatan. Orang mau melakukan kejahatan kita cegah. Jangan Bu, jangan Pak, nanti Anda menderita. Ayatnya banyak, tidak saya sampaikan lagi. Nah artinya apa? COVID ini serius. Anda mau hidup bermakna, jaga protokol kesehatan. Kalau tidak terlalu kenal dengan orang, pakai ini. Karena ada peristiwa barusan terjadi, sahabat saya seorang pelatih juga, seorang motivator juga akhirnya terpapar COVID dari anaknya yang mengikuti program semacam kita pabaja seperti itu. Akhirnya anaknya terpapar, bapaknya satu keluarga terpapar semuanya. Bagi Anda yang sudah menjadi anggota alumni COVID-19, pasti tahu betapa menderitanya ketika kita terkena COVID. Betul tidak? Jadi hati-hati dengan itu. Kalau Anda melakukan itu, Anda menjaga diri Anda, menjaga dengan masker ini, vaksinasi booster paling tidak, ya paling tidak vaksinasi kedua, maka Anda sudah melakukan hidup Anda bermakna. Kenapa? Anda tidak mencelakai orang lain selain daripada diri sendiri. Setuju ya? Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, kita lihat. Berikutnya adalah masa kini. Bagaimana penyebaran hoaks dan sebagainya yang luar biasa. Bagi ibu bapak yang menerima pesan berantai dari teman-teman Anda di WA atau di mana, saran saya, Anda mau hidup bermakna, jangan mencelakakan hidup orang. Lihat penyebarannya melalui apa? Melalui radio 1,2%, melalui email 3,1%, media cetak 5%, kemudian televisi 8,7%, situs web itu 34%, aplikasi chatting, WhatsApp dan lain-lain 62%, dan sosial media 92,4%. Artinya apa? Kalau Anda menerima sebuah berita yang Anda belum tahu kebenarannya, Anda belum tahu sumber pastinya, saran saya berhenti di Anda. Hari ini tadi saya lihat ada yang foto-foto posting di media sosial Anda. Ini adalah salah satu Sabadanang Dhamma Danang Jinati, mempraktikkan Dhammapada 354, bahwa Anda bisa melakukan itu, hidup Anda bermakna. Jangan salah loh saudara, Anda posting satu kalimat saja, betul ya, satu ayat saja Dhammapada, maka orang yang baca tiba-tiba merasa, ih ini kok cocok banget ya, tadi saya mau melakukan hal yang tidak baik, nggak jadi deh. Luar biasa kan? Artinya apa? Manfaat Anda posting itu, manfaat Anda meneruskan berita-berita baik ini luar biasa saudara. Nah inilah, jangan sampai menyebar hoaks, menyebar warta dusta, hal-hal yang tidak benar yang bisa membuat kehidupan orang semakin buruk dan semakin terpuruk. Kalau Anda tidak melakukan itu, berhenti di Anda sebuah berita yang Anda tidak tahu kepastiannya, maka Anda seorang yang luar biasa saudara sekalian. Hidup Anda sudah mulai bermakna, begitu ya. Nah kita lihat, kemiskinan yang luar biasa. Saya pernah ke Sri Lanka saudara sekalian. Saya kira di antara Anda penonton yang ada di rumah pasti ada juga yang pernah ke Sri Lanka. Kehidupan orang Sri Lanka, saya datang pas di hari Uposatha. Di hari Uposatha mereka pakai putih-putih seperti kita biasa pakai putih-putih gitu ya. Datang kebaktian di wihara pakai bahasa Sinhala, bahasa Sri Lanka mereka. Saya mengikuti kebaktian mereka, hanya bisa mengikuti tidak bisa baca karena bahasanya bahasa Sinhala, bahasa mereka. Saya lihat betapa mereka itu kehidupannya sangat sederhana. Usai kebaktian ada makan-makan di dekat dapur. Saya lihat, mohon maaf, di wihara di kota Sri Lanka, yaitu di mana ibu kotanya? Colombo, di Colombo. Saya lihat kehidupan mereka hampir sudah seperti itu saudara, yang di bawah itu. Mereka mengambil makanan langsung menyendok kuah dengan satu sendok, apa namanya itu? Satu centong gitu. Ya, satu centong dengan centong yang sama. Kadang-kadang dia dari sendoknya dia langsung ngambil makanan sayur-sayur dari situ. Mohon maaf saudara, saya tidak berani jadi ikut makan setelahnya karena saya jadi agak ngeri juga. Tapi yang saya mau gambarkan adalah betapa kehidupan mereka sungguh membuat saya sadar bahwa saya masih beruntung. Maka kembali ke ayat tadi Dhammapada 182, sungguh beruntung kehidupan sebagai manusia, utamanya kita di sini saat ini, kita masih bisa makan. Masih bisa makan nasi uduk, masih bisa makan mie, masih bisa makan nasi goreng, macam-macam. Ya kan ya, kecuali yang memang giginya sudah meninggalkan dunia. Nah, itu mungkin kita tinggal menelan-nelan saja ya, apa yang bisa kita telan begitu ya. Itu hanya bisa dirasakan orang yang pernah sakit gigi saudara. Ya, begitu sakit gigi kenikmatan Anda sudah dicabut 90%.
soal makanan begitu kan. Begitu susahnya kehidupan mereka, baru saya sadar ternyata saya selama ini mungkin sudah bersyukur, mungkin rasa syukur saya harus ditambah. Kalau dulu mungkin belum pernah bersyukur ini sebelum melihat peristiwa ini. Ini peristiwa yang ada di gambar ini ada di Somalia, Ethiopia ya, bukan yang di Sri Lanka ya. Yang di bawah juga ada yang di negara-negara Afrika. Sayang saya kemarin akhir tahun lalu tidak jadi ke Afrika karena COVID sedang tinggi sekali. Padahal saya sudah dapatkan visanya, sudah dapatkan tiketnya yang sangat mahal dan jauh perjalanannya, diundang berbicara di konferensi internasional di mana itu, di Afrika Tengah. Tiba-tiba COVID melonjak tinggi sehingga saya dan teman-teman lintas agama di Indonesia tidak jadi berangkat. Kalau saya jadi berangkat, saya akan menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu dan saya ingin diantarkan ke lokasi-lokasi seperti itu. Supaya apa saudaraku? Kita akan meningkatkan, menumbuhkan, mengembangkan rasa syukur kita. Oh ternyata hidup saya masih lebih untung daripada yang lain. Jangan mengeluh saudara sekalian. Hidup Anda bermakna. Setiap kali Anda melihat orang begini, muncul tidak rasa iba, muncul tidak rasa kasihan. Saya seorang umat Buddha tapi sering praktik Jumat berkah. Ya, bagi yang mengikuti media sosial saya, yang pernah mengikuti media sosial saya di Instagram, di Facebook maupun di Twitter, saya Jumat berkah. Kecuali saya punya kegiatan di hari Jumat, maka saya tidak mengadakan Jumat berkah. Saya langsung turun Romo Miming. Saya langsung turun. Saya, Ibu, Bapak, Saudara yang saya hormati, menceritakan ini bukan untuk menceritakan betapa Poni Janleo itu hebat, Poni Janleo itu besar, bukan. Tapi saya ingin memberikan contoh kepada Anda bahwa ini loh yang bisa Anda lakukan supaya hidup Anda bermakna. Saya beli 20 box dari warung Padang, kadang-kadang 15, 10, 15, 20, 25. Ada teman yang mau titip, saya bilang saya tidak menerima titipan, kamu langsung turun saja. Kalau kamu mau turun, kamu turun dengan saya, boleh. Kenapa? Saya mau mengajarkan orang bahwa uangmu bukan segalanya, tapi kau lakukan sendiri. Ya. Betul. Begitu saya turun, dengan tangan sendiri, saya berikan makanan itu kepada para pemulung, kepada tukang pemungut sampah, kepada mereka yang saya lihat kehidupannya susah dan sulit, maka saya berikan. Saya lihat ekspresi wajahnya, terima kasih Pak. Dia doa dalam agamanya, dia mendoakan selamat panjang umur ya Pak ya, sehat-sehat ya Pak ya, bahagia Pak ya. Luar biasa. Saya cerita ini saja masih bisa berkaca-kaca. Ya, artinya apa? Itu yang kita lakukan saudara sekalian. Bahwa inilah hidup bermakna. Jangan simpan duit Anda itu saudara, ibaratnya begini. Duit itu ibarat butiran-butiran pasir. Butiran-butiran pasir. Kalau butiran pasir itu kita genggam dengan sangat kuat sekali, maka tangan kita suatu ketika akan terluka. Karena butiran pasir juga mengandung unsur-unsur kaca yang bisa melukai tangan kita. Dan jangan lupa saudaraku, begitu kita genggam dengan keras butiran-butiran pasir yang berupa harta benda uang yang kita miliki itu, maka tanpa sadar nanti ada yang berceceran jatuh dari sisi kiri, sisi kanan, dari sela-sela jari dan seterusnya. Artinya apa? 2 hari yang lalu sahabat saya bertanya kepada saya, Pak, kenapa ya Pak? Setiap kali saya gajian ada saja musibah. Baru gajian ibu bapak, Anda saya mungkin pernah mengalami, penonton di rumah juga mungkin pernah mengalami. Baru gajian, tiba-tiba ya kan anak sakit. Baru gajian, tiba-tiba ban bocor. Iya. Baru ini tiba-tiba sakit gigi. Betul tidak? Lalu saya bilang, kamu kurang berdana. Coba kamu berdana. Kamu turun sama saya hari Jumat ya. Nanti kapan-kapan. Jumat ini saya berangkat ke Medan, jadi tidak bisa Jumat berkah Jumat ini. Nanti Jumat-Jumat berikutnya lagi kamu ikut saya. Ya, kamu turun ikut saya, kamu bagikan sendiri, beli sendiri nasi Padang, boleh titip ke tim saya. Nanti kamu turun sendiri, kamu berikan sendiri bagaimana rasanya, kamu lihat ekspresi mereka dan seterusnya. Lakukan itu. Dia diam saja dan dia mengatakan, yang benar juga ya. Saya sudah lama sekali menyimpan duit saya, menggenggam erat harta benda saya tanpa mau berbagi kepada yang lain. Saudaraku, para tim IT merelakan waktu tidur mereka berkurang, tenaga mereka, semua mereka, saya tahu mereka pasti tidak bergaji. Romo Moming juga demikian, teman-teman yang lain juga demikian. Saya kira, nah ini sebuah perbuatan yang luar biasa. Betul tidak? Kalau Anda selama ini merasa hidup Anda susah, sulit dan pelik, mulai sekarang pikirkan, mungkin ada hal yang tidak Anda lakukan buat orang lain. Mulai hari ini lakukan, apapun bentuknya. Nanti keluar dari sini lihat ada pengemis, kasih pengemis. Nanti pulang dari sini mungkin bawa motor, bawa mobil di simpang di lampu merah, ada yang minta-minta. Kalau Anda mau kasih, kasih saja, jangan dibahas.
Gara-gara mau kasih 1.000 rupiah suami istri berantem, saudara. Jangan kasih, Pak. Orang miskin dan pengemis kan dipelihara oleh negara, Pak. Gara-gara cecingtun, undang-undang negara pun dibahas panjang kali lebar, saudara. Mau kasih, kasih saja. Tidak mau kasih, tutup kaca, selesai. Betul tidak? Life is as simple as that. Hidup itu sesederhana itu saja. Sesederhana itu, saudara. Betul tidak? Betul. Enggak usah terlalu ribet. Anda lihat orang susah, kasih makan. Enggak usah mikir, saudara. Percaya saya, saudara. Tapi tentu saja tidak diniatkan ya. Nanti kasih dana ceban. Semoga ceban menjadi cetiau. Semoga ceban menjadi cetiau. Bu, beli lotre aja. Beli lotre ya. Itu pun sepersekian juta kemungkinan. Itu juga jadi racun. Nah, tidak disarankan. Nanti saya khawatir mereka katakan, ikut oh dia. ini dianjurkan beli lotre, ini kan jangan. Ini bercanda saja. Nanti direkam jadi potongan bahwa ini disarankan. Wah, bahaya kan ya. Nah, jadi intinya berdana itu bukanlah kita transaksional, ya kan ya. Bahwa saya kasih 10.000 nanti jadi sejuta, tidak usah. Percayalah saudara, Anda mau inspirasi-inspirasi bagus, nanti bisa ikuti mungkin kalau Anda ikuti media sosial saya salah satunya dan orang-orang lain termasuk Romo Miming dan Wihara punya media sosial, ikuti tiru. Ikuti tiru, betul tidak? Saya kadang suka ke kelenteng, suka ke wihara dekat rumah ya kan. Saya datang sendirian saja. Datang sendirian, kadang pai-pai begitu kan. Saya posting, apa tujuannya? Ngajak orang sebetulnya. Yuk kamu lakukan itu deh. Maka kamu akan berarti hidupmu akan jadi lebih bagus dari yang sebelumnya gitu ya. Nah kita lihat mereka yang sakit begini saudara. Teman kita ada yang terpapar corona, teman kita ada yang sakit dan seterusnya. Anda punya kemampuan uang, kasih uang. Nggak punya kemampuan uang, kasih yang lain. Mungkin Anda pernah punya tetangga yang pernah terpapar COVID, punya obat yang bagus, Anda boleh sarankan. Pak, Bu, dulu saya minum yang ini, tetangga saya minum yang ini sembuh. Bapak, Ibu mau tidak? Nggak usah kita ini, punya duit, belikan itu saudara sekalian. Cuma memang agak berisiko kalau kita kasih obat memang. Begitu minum, meninggal pula. Disalahin juga. Nah, makanya dulu orang tua saya, papa mama saya almarhum, dulu pernah bilang begini, ada beberapa hal yang kita tidak boleh kasih orang kadang-kadang. Apa itu? Obat dan makanan. Ya, bukan karena kita pelit ya kalau soal konteks ini ya. Karena obat dan makanan ini kan berisiko tinggi. Ya, begitu dia memang udah sakitnya parah, kita kasih obat, tersedak pula meninggal. Bukan karena obatnya sebetulnya. Karena dia tersedak. Atau udah waktunya ya. Nah, sudah waktunya, karmanya sampai, lilinnya padam. Iya. Kalau di barat Buddhis kan ada istilah itu. Artinya apa saudara sekalian? Makanan. Anda kalau di kampung, di tempat-tempat biasa mungkin orang kalau kasih makanan kita terima saja. Di kota belum tentu orang berani makan saudara. Ya. Betul tidak? Apalagi sekarang diracuni oleh sinetron-sinetron yang banyak. Dari wajah-wajah kelihatannya wajah-wajah sinetron juga ya. Barangkali drakor juga termasuk kan gitu ya, nonton dikasih racun, dikasih ini, makanya apa saya berani minum ya enggak lah ya, belum dibuka soalnya ini mah aman. Makanya kenapa saya ke restoran atau kemana-mana yang umum saya pasti pesan, kalau saya ya, Anda boleh tiru jika baik, saya ke restoran yang baru entah dimanapun pasti saya pesan minuman dan makanan yang tertutup. Minuman utamanya saya pesan yang tertutup, bukan yang dibuat. Ya, kenapa? Karena saya kadang-kadang khawatir, karena saya agak sensitif perutnya ya. Khawatir kadang-kadang air mungkin nggak cocok, apa nggak cocok, jadi bisa sakit perut. Itu saja arahnya. Ya, tertutup kenapa? Nah, kalau seperti dia seal begini kan ya, masih ada segelnya kan, tertutup gini lebih relatif lebih aman, walaupun kalau orang mau jahat bisa saja macam-macam caranya. Kan gitu. Nah, kalau saya sih lebih memilih itu. Makanan pun saya pilih yang aman-aman saja. Yang saya lihat kira-kira oh ini aman nih, ya udah ini saja. Yang rasanya nggak aman, enggak begitu. Nah ya, jadi kembali ke situ saudara. Anda lihat teman Anda sakit, maka Anda berikan saran saja. Kalau tetangga saya minum yang ini, ibu bapak mau nggak yang kayak gini? Ya kalau mau nanti coba saya kasihkan namanya, minta nanti mungkin asisten rumah tangga ibu bapak beli sendiri saja. Aduh bisa nggak kamu tolong beliin? Nah mungkin lain cerita. Kalau itu terjadi pada Anda, saran saya, kalau Anda punya uang, jangan terima duitnya. Kasih aja. Ya, kasih aja sama dia. Maka kebajikan itu akan luar biasa nilainya. Pak, tapi dia orang kaya Pak. Nggak apa-apa, mau orang kaya, orang miskin, kita kasih niatnya baik, hasilnya sudah ada. Kalau Anda kasih niatnya saja sudah baik, sudah karma baik.
Ya, memberikan dengan tangan sendiri karma baik juga. Setelah memberi Anda tidak menyesal juga karma baik. Kan gitu kan ya? Ada sebelum, sedang, dan sesaat dan sesudah. Iya, sesudah. Itu karma baik semua ya. Baik saudara sekalian, mari kita lihat. Kenapa kita harus melakukan hidup bermakna? Terakhir, kita hanya berada di sini. Ada nggak yang kesini bawa AC? Ada nggak yang bawa dompetnya? Ada nggak yang bawa suaminya? Ada nggak yang bawa istrinya? Ya kan, Pak, kan kita sudah berjanji Pak, seumur sehidup semati Pak. Lah aku hari ini mati loh Pak. Ayo Pak, mari Pak, ikut saya Pak, ikut mari sini, bareng-bareng gitu kan ya. Nah ini kan gawat kita hanya berada di sini pada akhirnya saudara sekalian. Nah kalau Anda renungkan baik-baik ya, kita pakai ini, kalau kita pakai musik ya, kita bikin tema seperti ini ya. Orang banyak yang sedih, nangis loh. Kenapa? Ujung-ujungnya gini aja loh saudara. Mau apa kita hidup ini sebetulnya? Anda mau bertengkar sama orang, berdebat sama orang, pokoknya gua menang, pokoknya gua menang. Akhirnya nanti kita matinya cuma ini aja. Nggak ada gunanya ya. Oke, nah saudara, mari kita lihat. Tujuan hidup Anda apa? Ya mau ke kiri apa mau ke kanan? Mau berbuat baik atau mau berbuat tidak baik? Terserah Anda. Kita lihat, ada dua pilihan kehidupan kita. Anda mau mencari kesenangan atau kebahagiaan. Tapi kalau Anda sudah datang ke wihara, Anda pasti ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu sifatnya lebih lama. Sama dengan watak, sama dengan karakter, sama dengan sifat, itu lebih lama. Kenapa dia bisa lebih lama? Karena sebuah sifat, sebuah karakter, sebuah kebiasaan, sebuah watak itu adalah bentukan kebiasaan-kebiasaan tiap hari yang kita lakukan. Betul tidak? Anda hari ini mudah-mudahan ada yang terinspirasi ya. Di sini ada Dhammapadanya enggak ya? Dhammapada enggak pernah. Coba. Kalau ibu bapak nanti punya Dhammapada, bagi yang belum punya coba usahakan punya Dhammapada. Tiap hari baca satu lembar saja. Baca satu ayat saja. Baca satu ayat saja. Ya, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, dan seterusnya. Ayat 1 sampai ayat ke terakhir 423 mengenai Brahmana. Siapa yang sudah bisa melihat kelahiran lampau, sudah tahu kelahiran lampau, maka ialah kusebut Brahmana. Di ayat terakhir 423. Baca itu saudara sekalian, Anda akan dapatkan kebahagiaan. Dan dia akan lebih lama sifatnya. Kesenangan itu tergantung faktor eksternal. Anda hari ini tidak punya telepon genggam yang canggih, Anda pengen punya telepon canggih seperti punya Romo Moming misalnya, Xiaomi. Ya, misalnya. Ya ini kan canggih juga ya. Canggih bisa untuk belajar. Misalnya begitu, ingin punya ini, maka Anda yang belum bisa punya ini, jangan bersedih. Kalau kesenangan itu bisa kita dapatkan karena kita mengejar kepuasan duniawi. Saya nggak punya itu, saya pengen punya itu. Setelah punya itu, apalagi? Apakah puas? Belum saudara. Manusia tidak pernah puas. Sesungguhnya kepuasan adalah berkah yang luar biasa saudara sekalian ya. Kalau Anda bisa merasa puas, maka Anda orang yang hebat dan bahagia. Nah karena itu kita jangan kejar kesenangan yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah duniawi. Sifatnya bukanlah yang berupa hakiki saudara sekalian. Kita lihat faktornya eksternal. Itu dia. Saya akan senang saudara kalau saya bisa mempunyai impian orang Singapura yang 5C. Ya, apa itu 5C? Cash, punya uang. Ya kan, punya apa? Punya kondominium, tempat tinggal yang mewah. Punya apa lagi? Car, mobil. Kemudian punya kartu kredit dan punya klub keanggotaan di klub-klub tertentu. Misalnya apa? Golf dan seterusnya. Kalau Anda kejar ini saudara sekalian, sampai kapanpun Anda tidak pernah akan berhenti. Setuju nggak? Kalau Anda hari ini mengejar HP seperti Romo Moming yang Xiaomi seperti ini, Anda sudah capai. Pertanyaan, apakah Anda berhenti kepuasannya? Tidak saudara. Air, laut, sedunia, sebumi, se-universe, alam semesta ini tidak akan cukup untuk memuaskan mereka, menghilangkan dahaga mereka yang serakah. Padahal Buddha mengatakan sungguh bahagia jika kita hidup di antara orang yang serakah, kita tidak serakah. Bisakah kita tidak serakah di antara hidup di antara mereka yang tidak serakah? Kalau kita bisa, maka kita sungguh bahagia. Dhammapada 199. Artinya jangan serakah, jangan kejar kesenangan yang sifatnya eksternal. Hari ini Anda datang ke sini baca parita. Tadi saya dengarkan kan Anda baca parita. Sudah hafal semua saya yakin ya. Iya, hafal. Sudah hafal. Di luar kepala semua kan parita ini kan. Betul ya. Tapi di luar kepala yang berbeda. Berbeda pakai buku.
Di luar kepala mudah-mudahan tidak ada angin bahoro yang menghembuskannya pergi, ya kan? Nah, Anda baca coba. Setiap malam saya sebelum tidur saya pasti baca satu parita. Parita yang saya baca Anda boleh pilih mana yang Anda senangi, tapi saya suka baca parita dari dulu satu saja nama Karagata. Arahang, Sama, Sambudo, Bagawa dan seterusnya. Saya bacakan itu, kemudian baru saya berdoa. Berdoa buat keluarga dan buat semua makhluk. Itu penutupnya. Nah, Anda lakukan itu terus menerus saudara sekalian, maka Anda akan mengejar yang namanya kebahagiaan. Bukan kesenangan. Kalau Anda hanya mengejar kesenangan, Anda ketika turun Jumat berkah, misalnya seperti saya. Namanya Jumat berkah, ya nggak apa-apa dong. Kan what is in a name, kan? Apalah arti sebuah nama. Yang penting esensinya apa, kan gitu ya. Saya turun melihat wajah mereka, bahagia sekali mereka ya. Apalagi mereka yang sudah nggak makan 2 hari. Dari badannya kelihatan, saya pernah ketemu juga itu orang nggak makan 2 hari. Begitu saya kasih, Pak, Bu, ya ini untuk makan siang ya Bapak Ibu. Aduh terima kasih banyak, terima kasih. Waduh sampai saya lihatnya itu nggak tahan. Tapi ada juga cerita lucu begini, ketika saya turun Jumat berkah, ya kan. Begitu saya turun, saya lupa bahwa saya punya postur yang berbeda, ya kan. Postur yang berbeda. Begitu saya turun, saya kasih nasi boxnya, dia lihat saya lama loh saudara. Apa ini? Apa ini? Loh, kok dia tanya saya apa ini? Untung saya nggak bilang apa itu. Saya bingung. Lalu, loh, dia tanya, dia lihat saya, apa ini? Ini nasi buat Bapak makan. Oh ya. Begitu selesai, saya tanya asisten saya yang Muslim. Ya kan ya, kenapa dia tanya apa ini? Asisten saya bilang, Koko nggak sadar, muka Koko coba lihat. Takutnya makanan yang nanti tidak halal ya. Ini yang saya lupa. Berbuat baik pun tidak gampang ternyata saudara. Betul. Betul tidak? Nggak tahu ntar mie Medan lagi. Gawat. Saya lupa kalau wajah saya ini tersenyum mata mengecil, tertawa mata menghilang. Saya lupa. Saking inilah manusia ya. Saking niatnya kan baik kan ya. Niat saya baik, saya lupa bahwa perawakan saya ternyata berbeza. Orang Malaysia bilang berbeda. Kok saya iya ya ternyata. Loh, kok lupa? Kok ini kan Cina. Oh iya sorry saya lupa. Saya lupa kalau saya adalah orang Tionghoa yang posturnya begini. Nah sejak saat itu saya sudah tidak asing lagi dengan pertanyaan itu. Dan saya bersyukur setelahnya tidak ada lagi orang tanya apa ini. Nggak perlu pakai kacamata hitam. Nggak perlu lagi pakai kacamata. Untung nggak ada lagi yang tanya apa ini Pak. Nggak ada, saya bingung. Itu kejadian lucu. Belasan kali saya turun, baru kali ini ada satu bapak yang bertanya dengan sangat serius. Dia takut tadi yang Romo Moming bilang ya, ini makanannya mungkin tidak halal. Padahal sengaja saya beli di warung Padang. Ada boxnya kan ya, ada logonya, ada segala macam kan. Nggak berani saya buat sendiri. Nanti terjadi apa juga macam-macam ceritanya kan ya. Kita beli saja, beli di warung. Berapa kita beli misalnya Pak, berapa satu box sekian. Nah saya pesan 20 ya Pak. Yang bagus ya Pak, besok siang setelah Jumat mereka beribadah kan ya. Nah maka saya ambil nanti ya, asisten saya nanti ngambil. Oke ya siapa? Udah begitu saja saudara sekalian ya. Artinya kalau Anda lakukan itu, Anda lihat ekspresi wajah mereka itu, yang Anda dapatkan 2, kesenangan dan kebahagiaan. Secara lahiriah Anda senang melihatnya, bapak yang tadi nggak makan menjadi semringah bahagia wajahnya, terlihat seperti bahagia begitu. Nah, kita juga mendapatkan kebahagiaan. Ya, bedanya apalagi yang kedua, saudara? Mari kita lihat, kalau kebahagiaan itu faktor pemicunya adalah yang namanya internal. Anda baca parita, saudara sekalian. Kalau Anda bisa hafal parita yang ada di kebaktian kita minimal, siapa yang di sini hafal Etawata? Ada nggak yang hafal Etawata? Ada. Ibu, Etawata, Caambehi, Sambatang, Punya Sampadang dan seterusnya itu. Saya dulu ketika di Medan itu, saudara sekalian, saya tiap hari baca itu, tiap hari berdoa. Akhirnya jadi lama-lama jadi hafal, gitu ya, jadi hafal. Dan percayalah saya, saudara sekalian, lakukan itu, Anda tidak pernah akan ada ruginya. Perjalanan hidup Anda akan terasa lebih bagus. Saya merasakan itu. Saya punya istri satu ya. Cukup. Ini harus ditegaskan. Cukup ya. Satu. Ya, saya punya istri 1, putra 1.
Putra saya hari ini sedang ceramah untuk pemuda di Dharma Ratna. Wow. Dekat sini tadinya mau saya antar, kan saya pikir saya ke sini baru pertama kali saya pikir kan. Takut nyasar Ya ya? takut nanti tidak tepat waktu, maka saya bilang coba sama mamanya pergi sendiri ke Dharma Ratna ke sini kan. Artinya saya mau bilang bahwa baca paritalah Anda perjalanan hidup saya, istri, putra saya rasa semuanya berjalan dengan sangat baik. Saya menceritakan ini untuk memotivasi ya. Kalau Anda meneruskan apa yang sudah Anda lakukan baik sampai hari ini, maka Anda akan mendapatkan berkah. Tadi Romo Moming mengatakan juga, mungkin bagi Anda jika merasa bermanfaat bisa teruskan kepada anak cucu Anda. Tadi kan Romo Moming bilang begitu. Ini benar. Saya bersyukur saudara di masa pandemi yang begitu sulit kehidupan kita semua, dunia, tiba-tiba datang sebuah penawaran dari sebuah kampus. Pak, kami mau mengajak Bapak untuk menguliahkan putra Bapak di kampus kami. Pertama dikasih beasiswa separuh, ya kita agak jual mahal sedikit. Ya kan? Agak jual mahal sedikit. Katanya kan bapaknya selebgram katanya kan. Ya kan, Instagramnya centang biru kan gitu kan ya. Jadi mungkin saya bersyukur di situ. Kenapa? Perjalanan saya di wihara, perjalanan saya di dunia pelatihan dikenal oleh mungkin lebih banyak orang daripada yang tidak berprofesi di situ, betul ya. Maka akhirnya saya diminta untuk menguliahkan putra saya di kampus itu yang dia pilih sendiri, jurusannya juga komunikasi, dan juara beberapa kali di beberapa kompetisi di tahun ini dan tahun kemarin. Saya juga mensyukuri itu. Semuanya berjalan lancar dan akhirnya beasiswa diberikan 100%. Wow. 100%. Mantap. Luar biasa kan Romo kan? Ya, karma baik berbuah. Karma baik berbuah. Di masa begitu sulit kehidupan itu, sampai udah jual ini jual itu, yang belum kita jual cuma jual diri, saudara. Tapi ini termasuk jual diri. Jual diri. Jual kemampuan diri. Jual kemampuan diri. Nah, itu saja yang belum, tiba-tiba datang penawaran itu. Artinya apa? Kelancaran itu selalu ada kalau kita memang orang baik. Ketika Anda berdana, jangan pernah menyesal, itu saja. Anda kasih orang makan, jangan pernah menyesal. Anda kasih orang buku, jangan pernah menyesal. Anda kasih orang uang, jangan pernah menyesal. Udah gitu aja. Betul ya? Jangan pernah menyesal. Saya tahu ibu bapak saudara, mungkin Anda pernah kasih orang makan, kasih orang uang, kasih orang pekerjaan, menyarankan dia, merekomendasikan dia untuk bekerja. Tiba-tiba orang ini tidak tahu berterima kasih kepada kita. Ada juga orang kayak gitu kan? Saya mengalami berkali-kali, tapi saya hanya mengatakan manusia tidak bisa menolak datangnya karma. Karma itu kalau sudah masak dia akan datang, manusia tidak bisa menolaknya. Ponijan, hari ini kau menerima karma orang yang sudah kau bantu tidak tahu berterima kasih kepadamu. Kau harus menerima itu sebagai sebuah kenyataan agar kau tidak menderita. Kan gitu. Kalau kau tidak bisa menerima orang yang hari ini kau bantu dulunya, sekarang hari ini dia tidak tahu berterima kasih padamu, kau masih sedih terus memikirkan itu, kau justru menyeret dirimu semakin dalam ke lembah penderitaan. Jangan lakukan itu, terima itu sebagai fakta, terima itu sebagai bagian daripada buah karma, engkau akan bahagia. Itu saudara sekalian. Maka saya kejar itu. Kejar apa? Yang ada di dalam. Baca parita, meditasi, dan lain-lain. Maka ibu bapak saudara, saya menyarankan Anda yang sudah hadir pada minggu ini, datanglah tiap minggu. Datanglah tiap minggu. Kami berdua, saya paling tidak masih ada jadwal-jadwal tiap minggu, entah ke wihara mana atau memotivasi di tempat yang mana, di tempat yang bukan Buddhis juga begitu ya. Nah, artinya apa? Ini kita lakukan terus, jangan pernah berhenti. Saya tahu mungkin ada kadang-kadang pemicu-pemicu kemalasan itu muncul. Hujan bisa memicu malas, ya kan? Macet bisa memicu malas. Tapi saya bercerita kepada Anda sejujurnya, tadi malam saya sudah berpikir, saya sudah lihat sedikit, saya intip sedikit ini wihara ada di mana. Saya sudah cek di Waze, saya sudah tanya asisten saya, biasa keluar mana ini enaknya. Saya tidak mau merepotkan teman-teman di sini. Saya cari dan saya ibaratnya berkeyakinan pagi hari tadi ketika bangun, saya pasti lancar sampai alamat. Saya pasti selamat sampai alamat. Kan begitu Romo Moming telepon saya mengatakan, Romo Moming, saya lagi di jalan. Nyetir sendiri. Saya mudah-mudahan akan selamat sampai alamat. Dan alamatnya mudah-mudahan bukan alamat palsu. Itu yang paling penting. Nggak ada ting-tingnya, nggak ada. Aman. Oke. Lalu bagaimana cara kita membuat hidup kita bermakna, saudara? Saya menawarkan beberapa hal. Nanti kalau ada kesempatan kita boleh diskusi sedikit dengan teman ya. Dengan teman-teman di sini. Satu, saudaraku, utamanya bagi yang masih muda-muda,
Berjuanglah sejak muda, saudara sekalian. Kenapa Anda perlu berjuang sejak muda? Mereka yang berjuang sejak muda, tidak berjuang sejak muda, ya kan, tidak menjalani kehidupan suci seperti hari ini, maka mereka nanti akan merana seperti seekor bangau tua yang berdiri di atas kolam yang tidak ada ikannya. Saudaraku, kita saat tua nanti berdiri di atas kolam, nggak ada makanan, saudara. Menderita sekali, saudara sekalian. Buddha Gautama mengatakan hal itu di Dhammapada 155. Ayat 155 nanti boleh dibaca, boleh dilihat di Dhammapada. Di situ dikatakan, jika tidak sejak muda kita siapkan diri kita, maka kita akan merana seperti bangau tua yang berdiri di atas kolam atau di dalam kolam yang tidak ada ikannya, saudara. Mau makan apa, saudara sekalian? Maka ketika Anda muda harus bekerja. Kita muda, yuk kita berkarya berjuang. Ingat Buddha mengatakan bangun, bangkit, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan suci agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia. Dhammapada 168. Artinya apa? Mari kita sama-sama berjuang sejak muda. Kalau Anda hari ini tidak pernah berjuang, tidak mau jualan, Pak, saya jual ini bangkrut, Pak. Bagaimana, Pak? Cari usaha lain. Usaha lain juga bangkrut, Pak. Cari usaha lain. 5 kali usaha kalau bangkrut terus, saya pikir mental Anda yang perlu dicuci di Sungai Gangga. Pasti ada yang salah ini kayaknya nih. Ya, pergi ke India, saudara sekalian, pas pagi-pagi kita pergi ke Sungai Gangga pagi-pagi tuh. Yeah. Biasanya jam 5 pagi kita sudah bangun tuh di India kan. Bangun jam 5 pagi, ngapain? Menyusuri Sungai Gangga. Saya ketika ke Sungai Gangga saya susuri, saya ambil satu air minum, kemudian saya ambil ini air minum itu ada sirsa jus waktu itu di yang di kota itu. Ada ya di kota itu kan? Sirsa jus. Kemudian saya pengen minum air Gangga tapi nggak berani langsung, saudara. Karena airnya kan coklat-coklat begitu kan. Maka saya ambil air Sungai Gangga, saya campurkan dengan sirsa jus. Saya buka sirsa jus, saya ambil Sungai Gangga, air Sungai Gangga, saya masukkan, saya kocok-kocok, saya minum. Sirsa Gangga jus. Setelahnya saya berdoa, ya kan, berdoa, saya baca parita dulu, saya berdoa, dan memang saya bersyukur doa-doa itu rata-rata terjawab baik. Tapi ingat, tetap dengan perjuangan. Ya, jangan saya sudah berdoa di tepi di Sungai Gangga, saya akan menjadi orang kaya. Bisa nggak, saudara, kalau dia tidak berkarya? Bisa nggak, saudara, kalau dia tidak berjuang? Bisa. Bisa apa? Bisa gila, saudara. Nggak mungkin dong. Hari ini ada Romo Moming di sini. Hari ini ada Ramani Lince. Ada teman-teman kita di sini yang mungkin dikenal atau terkenal. Itu bukan tanpa perjuangan. Betul tidak? Hari ini semua prestasi capaian-capaian kita itu apakah bukan perjuangan? Betul ya? Romo Moming kalau pas beliau menjadi pembicara, saya membacakan, Anda membacakan daftar riwayat hidupnya juga pasti sangat panjang. Artinya apa? Orang yang Anda lihat hari ini itu hanya atasnya, permukaannya. Betul tidak? Tapi di bawah permukaan ini, saudara sekalian, yang menopang dia bisa sampai berada di atas itu berapa besar, saudara? Betul ya? Betul. Berapa hebat itu, saudara sekalian. Karena itu berjuang. Anda gagal sekali, bangkit lagi. Buddha katakan, ayo bangun, jangan lengah. Dhammapada 168. I liu fa. Satu langkah tumbuh, satu langkah tumbuh. Orang Tionghoa kan paling suka angka itu kan. I liu fa, betul ya Pak ya? Betul. 168, 168. Gampang diingat. Di situ pas bunyinya, bangkit, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan suci, gitu loh. Nah, itu saudara sekalian yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang kita harus lakukan supaya hidup kita berarti? Kebahagiaan makhluk lain adalah kebahagiaan diri sendiri. Jangan pernah menganiaya makhluk lain. Makhluk di sini tentu ada manusia di situ, ada hewan-hewani di situ. Karena apa? Barang siapa yang menganiaya makhluk lain yang juga mendambakan kebahagiaan, maka sampai akhir kehidupannya dia tidak pernah akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dhammapada 131. Artinya apa? Jangan pernah menganiaya makhluk lain. Dia juga mau bahagia kok. Betul tidak? Sama dengan kita. Anda mau bahagia kan? Dia juga mau bahagia. Jangan kita siksa dia. Kita berikan. Kita lihat ayam, itik, bebek, dan angsa dan seterusnya. Anjing, kucing mungkin ada di sekitar kita. Pas kita lewat, kita ada makanan, kita berikan. Anda tahu ada sebuah cerita benar ini di Pematang Siantar, Sumatera Utara.
Beberapa saat yang lalu sahabat-sahabat baik saya di Pematang Siantar itu mereka makan di sebuah tempat. Di situ dia lihat ada kucing yang selalu menunggu di kaki-kaki rumah makan biasanya, betul ya? Biasanya nah, gitu. Kak, Anda perhatikan deh saudara. Pertanyaannya ada 10 orang, kenapa kucing itu datangnya ke saya? Datangnya ke Anda. Kenapa? Itu harus Anda tanya. 10 orang loh. Kenapa datangnya ke Anda? Kenapa ke Anda? Kenapa ke Anda? Kenapa ke Anda? Berarti Anda barangkali di antara 10, Andalah yang energinya, vibrasi, getarannya paling positif buat si kucing atau anjing tersebut. Maka teman saya bercerita, dia duduk, kemudian dia lihat, dia kasih tulang apa begitu, dikasih tulang, kemudian dia lihat kucing ini pergi kemana. Ini cerita benar nih, kucing itu pergi ke pojok sana, ternyata kucing ini membawa makanan itu untuk anaknya di pojok sana. Kucing ini pun sedang hamil. Kucing ini kayaknya doyan hamil juga. Anaknya masih kecil, dia masih hamil lagi. Ya naluri, kan ya? naluri. Naluri hewan. Iya. Nah jadi dia lihat, dia kasih ke anaknya di pojok sana, tapi dia sendiri masih hamil. Dan teman saya itu saudara sekalian, pesan sama tukang warung makan lah ya, warung makan kita sebut. Pak, tolong gorengkan ayam 2 ya Pak ya. 2 lagi Pak, ada Pak? Ya 2 lagi. Dia goreng khusus 2 ayam. Bayangkan loh saudara, bagi orang yang menganut filosofi pelitisme. Pelitisme, pelit maksudnya. Orang yang menganut filosofi pelit, ya sampai belajar ilmunya yaitu pelitisme. Tidak mungkin akan sampai goreng khusus. 2 potong ayam tolong digoreng ya Pak ya. Setelah selesai, dia tidak lagi kasih bekas makanannya, tapi dia kasih 2 potong ayam goreng itu kepada si kucing dan dia bawa kucing itu ke sana. Dan 1-2 bulan berikutnya lagi dia ke situ lagi, dia lihat kucing ini sudah punya anak di pojok sana 2, hamil lagi. Udah punya cucu jangan-jangan kucing itu ya. Ini kayak cerita-cerita yang dibuat-buat ya, tapi this is a true story. True story. Ini cerita benar dia ceritakan kepada saya. Kalau ini memang disiarkan secara online juga ya, mungkin kalau teman-teman di Pematang Siantar menyaksikan ini, mereka akan tertawa dan tersenyum mau cerita. Setiap orang yang bercerita kepada saya, barangkali juga kepada Romo Moming, buat kami cerita itu akan diolah menjadi sesuatu yang sangat bernilai buat orang lainnya. Saudara, jadi Anda tidak pernah rugi kalau bercerita kepada kami. Betul ya Roma ya? Pasti akan sangat bermanfaat. Nah cerita-cerita itu bisa jadi inspirasi buat kami untuk kami teruskan kepada yang lain, menjadi model, contoh untuk ditiru dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah saudara sekalian, artinya apa? Anda lihat kasihan, kasih. Jangan begini, saya lihat pernah, sering juga saya lihat. Begitu kucing atau anjing ada, dia langsung gini. Apalagi ditimpa lagi ya. Ibu, bapak, saudara, kalau Anda tidak mau kasih makan minimal, udah kalau daripada terganggu, kakinya diangkat aja. Udah gini aja. Ya kan? Daripada Anda terganggu. Tapi saran saya biarkan sajalah ya. Kalau dia datang dekat dengan Anda, berarti Anda pasti punya sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang ada di meja makan itu. Syukurilah itu. Metanya kuat ya. Iya, betul sekali. Jadi vibrasi orang-orang kepositifan Anda itu sangat kuat, sangat tinggi buat si hewan itu. Naluri hewan itu kan kuat sekali ya. Oke. Kemudian berikutnya saudara sekalian, sebarkan hal baik dan menenangkan. Kalau Anda mendapatkan satu pesan-pesan Dharma yang bagus pada hari ini, Anda dengarkan, oh bagus nih. Ketika ketemu teman, istrinya melarang suaminya berbuat baik, kasih tahu, jangan biarkan saja. Iya tapi kan rumah tangga kami kan belum makmur, belum kaya raya. Ya kita menyumbangkan tidak perlu harus jadi orang kaya dulu Iya tapi ini kan kebanyakan. Ya bicarakan pelan-pelan jangan dilarang nggak boleh. Pelan-pelan saja dibicarakan. Kenapa Anda bisa begitu? Hasil bacaan Anda, betul nggak? Hasil YouTube Anda, kan ada beberapa teman yang katanya menyaksikan kami di YouTube banyak kan gitu ya. Memang banyak sekali kan ya dengan Bante misalnya. Nah hasil dari apa yang kita diskusikan dengan Romo Moming juga pada hari ini, sampaikan kepada mereka, sebarkan kepada mereka. Mau bahagia nggak? Mau. Kasih makan yang lapar, beri minum yang haus, hibur mereka yang sedih, berikan pengobatan bagi yang sakit.
Itu luar biasa saudara sekalian. Kalau Anda bisa lakukan itu, Anda sudah bermakna hidupnya. Hidup Anda sungguh-sungguh berarti. Itulah saudara, sebarkan hal-hal seperti ini. Betul tidak? Media sosial, saya yakin Anda di sini pasti ada yang punya media sosial dan mungkin semuanya punya media sosial. Apakah di Facebook atau Instagram. Sebarkan saudara. Hari ini kami berdiskusi tentang bagaimana hidup bermakna. Saya baru sadar selama ini masih banyak hal yang belum saya kerjakan supaya hidup saya lebih bermakna dari sebelumnya. Itu keren saudara. Maka hidup Anda menjadi bermakna. Dan bagian yang terakhir adalah jangan lupa berkeyakinan kuatlah pada Sang Tiratana atau Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena lahirnya Buddha, Dharma, dan Sangha itulah kita hidup terarah, indah, dan mudah. Nanti buka di Dhammapada 194 ya, saya coba bukakan buat Anda. Ini ayat yang sangat penting. 194 ya. 194 ini saya tidak bisa saya perbesar ya. 194. Mari kita lihat, di situ ada satu ayat yang sangat bagus yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Nah, lihat. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Ya. Pembabaran ajaran benar berarti Dharma atau Dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Artinya, kalau kita belajar dari tiga hal ini, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ketiganya lahir adalah menjadi sebab sumber kebahagiaan. Kita belajar dari sumber yang telah mencapai kebahagiaan, yang merupakan sebagai sumber kebahagiaan, maka kita juga pasti akan jadi bahagia. Jangan pernah ragu saudara, teruslah Anda yakini Tiratana, yakin kepada ajaran Buddha, yakin kepada Dhamma, yakin bahwa para anggota Sangha itu adalah penerus ajaran Buddha sampai hari ini. Ya, dengan demikian maka hidup kita pasti akan menjadi lebih bermakna. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga ada kesempatan untuk berdiskusi. Terima kasih Romo Moming. Ya, terima kasih, kita beri plus yang meriah untuk Dr. Po. Luar biasa Ibu Bapak sekalian. Ya. Sudah ada tambahan masukan? Jadi berasa bahwa saya harus bermakna? Betul? Atau yang dilakukan kemarin-kemarin, oh saya sudah juga melakukan, berarti itu bermakna? Iya. Jadi akan ada motivasi, betul tidak, dorongan. Seperti tadi kita di awal itu dapat berkah itu, hujan besar itu. Ya, itu anggap blessing dari atas itu. Ya, apa menyambut kehadiran Dr. Po di Wihara Dhammapala. Selanjutnya sekarang kan terang benderang, ya. Dan Dr. Po, memang itu juga kami suka melakukan untuk memberikan dana makan, ya. Dan kami juga membelinya dari warung-warung yang memang ya kalau kita kenal ada umat Buddha yang bikin masakan, ya. Lalu kita beli, kita bagikan. Jadi menghidupkan juga warung-warung terutama di tengah pandemi, ya. Jadi itu akan sangat bermakna juga untuk sesama umat kita juga dan dibagikan untuk umat lain juga. Ya, ini yang luar biasa yang memang bisa kita dapatkan. Nah, ini masih ada waktu nih, ya. Sebelum Dr. Po saya harus tarik lagi untuk kegiatan yang lain. Ya, silakan Ibu Bapak, kita kebut waktu untuk tanya jawab. Yang mau bertanya, silakan. Ya. Kalau mau bertanya nomor HP-nya nanti kasih ke saya aja, nanti saya kasih nomor HP-nya. Oke, ada pertanyaan Ibu Bapak? Oh, oke, silakan Bapak. Wah, kayaknya udah siapin. Wah, kayaknya ada 10 pertanyaan ini di buku nih. Iya, udah siap 10 pertanyaan. Jangan-jangan ini. Iya, silakan. Halo. Ya. Selamat pagi. Pagi. Nama budaya. Iya. Sini aja. Ini saya mencatat Romo. Silakan. Pertanyaannya ya, karena Wah. faktor umur juga Oke. kalau Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya begini. Saya sering berbagi berdana kepada siapapun. Rezeki pun selalu datang, ya. Itu emang sudah alami. Bagaimana kita menyikapi tentang dana? Hanya itu aja yang bisa. Menyikapi? Bagaimana kita menyikapi tentang dana, berdana gitu maksudnya. Oh, jadi udah sering berdana tapi kesulitan masih suka datang, gitu ya? Enggak begini. Apa tadi? Saya sering berdana, berbagi kepada siapapun. Oke. Ya. Rezeki pun selalu datang. Oh, rezeki selalu datang. Bagaimana kita menyikapi tentang berdana?
Oh, tentang Ya. berdana. Oh, itu udah luar biasa ya. Ya, terima Udah kasih, sering berdana, Romo. rezeki datang ya. Bagaimana menyikapinya tentang dana? Silakan Pak Pop. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini adalah pertanyaan positif. Berdana sudah banyak sekali kebahagiaan yang datang. Tapi sebaliknya, saya mau menyampaikan Anda tentang soal Dhammapada 1:18 gitu ya. Oke. Jadi ada orang bilang kayak gini, orang sudah banyak berbuat baik ya, tapi kenapa selalu banyak kesulitan yang datang? Nah, itu pertanyaan itu kan sering juga orang tanya. Betul tidak? Pak, saya banyak berbuat baik loh Pak. Tapi kenapa ya kok selalu saja datang hal-hal yang tidak baik? Nah, jadi jawabannya ada di Dhammapada ini. 118 coba kalau kita lihat ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, pembuat 120. Pembuat kebajikan hanya melihat hal buruk selama buah perbuatan bajiknya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibat yang baiknya. Kalau sudah masak. 120, 120, 120. Artinya Pak, yang Bapak lakukan sudah memang seturut dengan apa yang semestinya. Kalau kita berdana, sebagaimana tadi saya katakan di Dhammapada ayat 54, ya kan? Kalau kita lihat, harumnya harumnya kayu cendana, bunga tagara, bunga melati, ada kan ya? Tidak bisa melawan arah mata angin. Tapi harumnya kebajikan yang Bapak lakukan, harumnya nama pembuat kebajikan. Nama Bapak siapa? Pak Kim An. Pak Kim An. Pak Kim An akan menyebar ke seluruh penjuru. Itu sudah pasti sesuai dengan ayat 54. Tetapi Pak, sebaliknya saya akan meluaskan pertanyaan Bapak ini ya, menjawab secara lebih luas. Kalau Anda melakukan kebajikan ternyata belum cukup hasil baiknya, saya ini Pak sudah banyak berdana tapi kenapa menderita terus Pak? Ingat Dhammapada 120. Berbuat baik waktunya belum datang. Belum timingnya belum pas Pak, belum datang dia. Maka yang kita lihat apa? Kok buruk-buruk semua. Tapi begitu nanti kita sudah masak dia, maka Bapak Kim An akan lihat, ini orang kok duduk-duduk aja kok bisa banyak rezeki ya. Anda pernah nggak lihat orang kayak gitu? Ini orang duduk-duduk aja ya, kok rezekinya banyak ya. Anaknya sehat ya, nggak punya masalah ya. Hebat loh ini. Nah itulah Dhammapada 120 ini. Sebaliknya, ini orang tetangga saya banyak berbuat tidak baik kok hidupnya enak-enak aja ya. Dhammapada 119. Selama perbuatan buruknya belum berbuah, dia akan menikmati seolah-olah senang, gitu ya. Tapi begitu karma buruknya berbuah, saudaraku, maka dia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Jadi Pak Kim An, itu sudah hal yang sangat bagus. Saya menyarankan Anda untuk meniru apa yang Pak Kim An lakukan ini. Teruslah lakukan kebajikan. Apapun hasilnya, belum baik atau sudah baik, atau belum berproses apapun, belum menghasilkan apapun, tetap lakukan saja. Kenapa? Karena Buddha mengatakan tidak di ruang gelap, di ruang terang, tidak di gunung, tidak di celah-celah gunung, tidak di bukit, tidak di danau, pembuat kebajikan atau keburukan yang bisa terhindar bebas dari akibat perbuatannya. Betul? Sudah Buddha jelaskan di Dhammapada 127. Artinya apa? Nggak akan ada yang hilang, saudara. Lakukan saja. Pak, saya lakukan ini Pak, meskipun saya belum mendapatkan hal-hal positif. Kemarin saya baru posting di YouTube saya, judulnya begini Pak. Untuk menambah jawaban ini, judulnya adalah perlu membalas orang jahat? Itu saya baru posting kemarin di Instagram. Sedikit yang lebih lengkap, sedikit saya cuma 4 menit ya, saya syuting di Danau Toba di Sumatera Utara. Itu judulnya itu, nanti bisa lihat di YouTube. Cari Poni Jan Liao official, nanti bisa tonton. Apa intinya? Intinya adalah kalau orang berbuat tidak baik sama kita, walaupun kita sudah tiap hari, tiap minggu baca parita, meditasi Pak ya, melakukan kebajikan, kok masih saja ada orang berbuat tidak baik sama saya? Apa perlu saya balas? Jangan Pak, jangan Bu. Kenapa? Orang jahat itu ibarat buah busuk. Buah busuk yang ada di pohon, untuk apa Anda lempar? Nanti kan jatuh sendiri. Jadi biarkan saja. Biarkan saja. Begitu dia busuk itu buah, nanti pada masanya dia akan jatuh ke bumi dan tidak ada orang lagi yang mau mengambilnya. Kenapa? Manfaatnya nggak ada lagi buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Artinya apa saudara sekalian? Begitu kita tahan, asal kita tahan ya Pak, ya Bu ya, asal kita kuat menahan itu, biarkan saja, biarkan saja. Pertanyaan yang tadi di awal Romo Momi,
Minimal kita tidak menimbulkan karma buruk yang lain. Tidak melakukan apa-apa, biarkan nanti dia berproses, akhirnya dia jatuh karena udah busuk kan ya. Kalau buah busuk kan dia jatuh, maka dia akan jatuh ke bumi. Hasilnya tidak ada lagi buat orang lain, manfaatnya buat orang lain sudah tidak ada lagi. Saya kira itu Pak Kim An, semoga menjawab ya. Terima kasih. Jadi kalau bahasa benteng itu tepinin aja, ya, tepinin. Ya, tepinin aja. Biarkan aja. Biar belajar bahasa benteng. Bahasa Tangerang. Bahasa Cinbeng. Baik, terima kasih Pak Giman, luar biasa pertanyaannya ya. Makin memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa berdana. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang di pojokan? Ya silakan Bu Lena. Selamat siang, Romo. Ya, buka aja Bapak maskernya Ponijan. kalau mau, nggak apa-apa. Buat bertanya supaya kedengeran jelas. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya, suatu berkah. Wihara Dhamapala bisa punya narasumber hari ini yang sangat menginspirasi. Terima kasih Bapak udah hadir di sini. Saya merinding dengar jawaban Bapak tadi, buah yang busuk akan jatuh. Nah, itu kan praktek spiritual yang tinggi, Pak. Berarti Bapak bisa mengkondisikan batin dan jasmani Bapak tidak terseret. Maksudnya, mohon Bapak bisa menginspirasi lagi bagaimana seorang berumah tangga mengkondisikan batin jasmaninya itu bisa stay, tidak terseret dengan kondisi seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak ini hidupnya sudah bermakna ya. Ya saya yakin Bapak udah bermakna lah untuk agama Buddha khususnya udah bisa mendapat penghargaan di Asia dan perjuangan juga nggak gampang. Betul. Saya yakin itu. Bisakah dalam perjuangan itu Bapak nggak serakah? Maksudnya tidak punya nafsu keinginan. Berjuang ya berjuang. Ya, saya kan juga kadang-kadang suka bilang ke anak saya, kalau lagi ujian ya ujian aja semaksimal mungkin, gak usah targetnya pengen nilai berapa. Saya suka bilang gitu ke mereka. Tapi kadang-kadang anak muda itu kan nggak seperti itu, proses perjuangan meraih cita-cita itu nggak seperti itu. Dia tetap punya nafsu keinginan, walaupun kita ajarin jangan makan nafsu, tetap nggak bisa, pasti ada unsur nafsu keinginannya. Terima kasih Pak. Iya, ini luar biasa ya, ini udah makin mendalam ini pertanyaannya ya dari Bolena. Silakan Dr. Paul langsung jawab ya yang pertama nih sebagai rumah tangga ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu ya. Iya, merinding memang saya juga kadang-kadang suka merinding juga kalau dengar jawaban-jawaban orang yang memang pas ya dengan kita. Begini, kenapa saya bisa sampai pada tahap itu? Kita berproses. Saya hari ini hidup saya dengan Romo Miming pasti sudah di atas 50. Ya, saya 50 berapa sekarang? 52 ya. 54. 54. 54. Oh, 54 tahun 68. Enggak sadar ya. Enggak sadar loh saya. Enggak sadar laule ya ternyata ya. Saya baru yang gocapji saya. Gocapji sini. Maksudnya gocapji yang ini berarti ya. Iya, saya sionya monyet ya, sionya ya, tolong diingat ya, sionya monyet ya. Ya. Ya, kenapa saya jujur betul saya mempraktikkan itu karena dalam usia sejauh ini, sejauh kami berdua paling tidak, saya kira lebih Pak Kim An, Ibu Bapak di sini pasti ada yang lebih senior dari kami ya usianya. Kenapa bisa berprinsip seperti itu? Karena gini ya, Buddha mengajarkan satu ajaran yang luar biasa. Apa itu? Karma. Manusia boleh mencegah apa saja, tapi dia tidak bisa mencegah datangnya karma. Kalau karma sudah datang kepadamu, engkau tidak menerimanya, maka engkau akan menderita. Itu satu. Dua, kalau engkau membalasnya, engkau menimbulkan karma baru. Artinya apa? Dia akan menjadi lingkaran setan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini si A berbuat tidak baik pada si B. Si B membalas kepada si A. Apakah si A akan diam? Dia akan balas lagi menjadi A2. Si B apakah diam setelah menerima jawaban dari si A2? Dia akan menjawab lagi dengan B2. B2 akan menjawab lagi dengan B3. Demikian seterusnya. Pertanyaannya, apakah Anda tidak lelah hidup ini terus menerus seperti itu, saudaraku? Kenapa kita tidak potong saja? Kita potong dia
mudah-mudahan berhenti. Tapi dia terus Pak, biarkan saja. Saya kasih lagi perumpamaan yang lain saudara sekalian. Anda tahu kertas amplas? Kertas amplas untuk apa tujuannya? Menghaluskan. Sekarang saya yang merinding sekarang ini. Sekarang saya yang merinding mau cerita ini. Orang yang menyakiti kita terus menerus anggaplah kertas amplas yang sedang menghaluskan batin kita. Semakin dia gosok kita semakin halus, dia semakin rusak dan hancur tidak berguna. Luar biasa ya. Saya tidak sedang berteori. Saya mempraktikkan itu dalam kehidupan saya. Sekali lagi dalam usia saya 54 tahun untuk tidak memanipulasi usia. Banyak pasti suka dan duka yang pernah saya jalani, saya alami, saya hadapi. Tapi saya berpikir ke situ. Saya lawan dia, timbul karma buruk yang lain. Saya lawan lagi, timbul lagi yang lain. Pertanyaan, kapan Poni Jan Liao kau akan hidup tenang? Gak bisa tenang hidup kau. Batin kau pasti ribut terus. Batin kau tetap gelisah terus. Di mana kau bisa melatih batinmu? Maka saya berhenti di situ. Pernahkah saya dikhianati dalam usaha ketika saya berada di Medan? Pernah. Ya kan? Pernahkah saya mengalami peristiwa-peristiwa tidak baik? Sering juga. Tapi untung saya mengatakan, untung. I'm a Buddhist. Saya seorang Buddhis yang mengerti tentang hukum karma. Ya, saya mengerti bahwa kehidupan ini ada hal yang tidak bisa saya cegah, ada hal yang tidak bisa saya tolak kedatangannya, maka saya harus menerima itu dan mudah-mudahan berhenti di saya. Kalau dia terus menggosok, menggesek, menggasak, biarkan saja. Anggap kertas amplas yang sedang menghaluskan kita. Suatu hari kita semakin halus, semakin bersih, semakin bagus. Dia semakin rusak, kotor, dan tidak berguna. Ya, itu jawaban yang pertama. Mudah-mudahan kita teman-teman jangan pernah ragu saudara sekalian. Jangan pernah punya prinsip, aku harus menang sama dia. Enggak usah saudara. Selama itu tidak prinsip, tidak membahayakan kehidupan rumah tangga Anda, biarkan saja. Ya, kalau itu sudah membahayakan kehidupan rumah tangga saya, dia sudah kirim preman tiap hari depan rumah Anda bilang, karmaku ku terima. Saya takut kita mati konyol saudara. Kalau udah begitu lapor polisi. Kalau sudah demikian. Tapi kalau hanya hal-hal yang lain, gak usah kita jawab. Oke? Pertanyaan kedua, apakah kita boleh keserakahan itu sebagai manusia biasa tidak mungkin hilang sama sekali saudara sekalian. Yang kita bisa lakukan adalah bisa tidak kita merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, maka tingkat kepuasan kita akan mendatangkan kebahagiaan. Merasa cukup, hari ini saya dagang untung 1 juta. Cukup untuk hari ini, besok mungkin bisa 2 juta. Cukup. Kenapa Buddha mengatakan cukup adalah kebahagiaan juga? Kalau Anda tidak pernah merasa cukup, Anda akan menderita saudara. Contoh ya, Anda berjualan minggu lalu dapat 2 juta, minggu ini dapat 1 juta. Aduh, kenapa 1 juta? Aduh, kenapa karyawanku kok malas-malas hari ini? Anda menderita. Betul tidak? Cukup hari ini 1 juta. Saya bersyukur ya kan, 1 juta hari ini saya dapatkan. Kenapa? 2 minggu lalu malah nggak jualan apa-apa. Bandingkan ke yang bawah. Supaya rasa cukup itu muncul, dengan kata lain ada rasa syukur. Bandingkanlah segala sesuatu hal duniawi ke bawah. Hari ini Romo Miming punya mobil merek biasa. Oh syukur, namo buddhaya, Omi Tohut, saya punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor. Yang punya motor lihat ke bawah. Aduh, bersyukur saya punya motor bebek. Tetangga sebelah punya bebek doang. Yang punya bebek masih bersyukur. Aduh syukur gua masih punya bebek, masih bisa gua jual. Tetangga sebelah cuma punya kaki, nggak punya apa-apa. Punya telur bebek. Nggak punya telur bebek juga. Yang punya kaki masih bersyukur. Aduh saya bersyukur masih hidup. Tetangga saya mati nggak pulang-pulang. Artinya ini bukan teori loh. Ini bisa kita praktikkan ini. Betul. Kalau kita bersyukur seperti itu, nggak bisa kita lihat terus-terus ke atas gitu saudara. Aduh kenapa ya Poni Jan Liao, kenapa Romo Miming kok enak banget, cuma jualan bacot. Jualan omongan, hidupnya kemana-mana. Poni Jan Liao bisa diundang ke 32 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini nyata ya. Iya kan?
Apa? 37 sekarang. Tambah Papua 3. Waduh, berarti update. Nah ini luar biasa, luar biasa. Luar biasa update berarti ya. Nah, gara-gara jual bacot doang. Jangan lihat ke atas. Gua pengen seperti dia. Saya mau menutup jawab dengan satu jawaban supaya kita tidak iri hati sama orang yang berada lebih tinggi di atas kita. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas Anda tidak pernah akan ada puasnya. Tidak pernah akan ada rasa syukurnya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, maka seperti contoh saya tadi, kita akan bisa bersyukur. Satu contoh terakhir sebagai penutup, saya khawatir nanti mengganggu jadwal yang lain juga kan di sini. Yeah. Oke, gini. Suatu hari seorang petani melihat ke atas gunung kerajaan di Tiongkok. Kerajaan dia lihat seorang perdana menteri dengan pakaian yang begitu mewah dan gagah. Berdiri setiap hari, berjalan hilir mudik, menatap danau, menatap lautan, menatap gunung, menatap lain-lain penghijauan di atas gunung sambil membawa sebuah kipas kecil sebagai ciri khas seorang besar. Ya kan? Lalu si petani mengatakan, nggak adil hidup ini. Saya setiap hari bekerja hanya cukup dari tangan untuk mulut. Tangan tidak bekerja, mulut tidak mengunyah. Maka yang itu enak sekali cuma jalan-jalan ke sana kemari. Gajinya besar, bajunya bagus, kerjanya ringan, hidupnya enak. Lalu dia pun suatu hari datang mau protes ke raja di atas di kerajaan itu, kepada raja Tiongkok yang ada di sana. Naik dia sampai ke atas. Pengawal tanya, mau ngapain Pak? Saya mau protes kepada raja. Sudah bikin janji? Belum Pak, tapi saya mau ketemu. Oke, akhirnya cerita singkatnya ketemu. Raja bilang, ya silakan Pak. Pak Kim An mau tanya apa Pak Kim An? Ya misalnya namanya Pak Kim An ya. Oh jangan Pak Kim An lah, yang lain aja deh ya. Yang lain aja. Ini ceritanya arahnya nanti agak beda. Agak beda. Silakan Pak. Saya mau protes. Ya. Kenapa ini Perdana Menteri duduk di sebelahnya? Ya, di sebelahnya Raja. Ini Perdana Menteri bajunya mewah, hidupnya enak, berkipas-kipas, semuanya beling-beling seperti emas dan sebagainya. Saya hidup susah saudara. Yang mulia. Kenapa bisa begitu? Yang mulia mengatakan, oh jadi kenapa masalahnya? Aku cemburu Raja, aku iri, aku protes. Maumu apa sekarang? Aku mau seperti dirinya. Kamu mau tahu kenapa kamu berbeda sama dia? Mau tahu dong, nggak adil Raja memperlakukan rakyatnya. Baik, begini. Sekarang supaya kamu bisa sama seperti Perdana Menteri saya kasih kamu beberapa pertanyaan ya. Mulai, silakan tanya Raja. Gampang kalau pertanyaan, pasti saya bisa jawab. Wong saya lahir di sini kok. Wong saya orang Ciben kok. Pasti bisa. Udah mulai. Tepinin aja ya. Tepinin aja. Ya kan? Satu, Raja bilang, berapa jumlah penduduk di kerajaan kita? Itu gampang Raja, beri saya waktu. Dia turun gunung. Dari pintu ke pintu. Ibarat lagunya Ebit Gyadi. Dari pintu ke pintu. Karena saya hari ini tidak diundang berikut bernyanyi, jadi nggak ditambahin. Jadi tidak diteruskan lagunya ya. Nanti lain kali untuk lelang aja ya, untuk lelang. Nah, jadi dari pintu ke pintu tetap dari pagi sampai sore dia langsung naik lagi ke kerajaan. Raja, lapor. Jumlah penduduk di kerajaan kita adalah 2.500.000 orang. Bagus. Yang kedua, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan? Gampang, turun lagi, tanya lagi. Setengah hari, naik lagi. Lapor Raja. Laki-laki 2 juta, perempuan 500.000. Baik. Pertanyaan ketiga, pekerjaan laki-laki mayoritas apa-apa saja? Turun lagi. 10 kali turun, encok kambuh. Begitu encoknya udah kambuh, Raja katakan, baik Pak, Bapak duduk dulu tenang-tenang, dikasih minuman, dikasih makanan, dilayani oleh pengawal istana. Lalu Raja bilang, Pak, sekarang izinkan saya untuk bertanya kepada Perdana Menteri ya. Perdana Menteri, berapa luas wilayah kita? Sekian. Berapa jumlah penduduk kita? Sekian. Berapa perempuan? Sekian. Berapa laki-laki? Sekian. Apa pekerjaan mayoritas? Ini. Kemana saja kita arahkan produk-produk kita? Ini. Kemana saja kita akan pergi minggu depan? Ini. Begitu lihat, begitu lancarnya si Perdana Menteri, lalu si petani melongo. Raja, Raja tanya sama dia, Pak, kenapa Bapak melongo, Pak? Kok dia tahu itu semuanya? Raja bilang, itulah yang membedakan kau sama dia.
Kau sudah tahu sekarang? Untuk mencapai pada tahap Perdana Menteri seperti ini, yang tadi Ibu sudah sampaikan juga, perjuangan yang dia lakukan Bapak tidak pernah tahu. Betul tidak? Untuk menjadi seperti Romo Moming, menjadi seperti siapa yang Anda idolakan, yang Anda lihat hebat barangkali, itu bukan serta-merta simsalabim membalikkan telapak tangan langsung jadi. Tidak. Proses waktu yang panjang. Katakanlah dulu Romo Moming berkeyakinan saya pernah ke sini, itu pun puluhan tahun yang lalu. Bayangkan saudara sekalian, artinya berapa lama sudah saya bertemu dengan Romo Moming dan teman-teman 1-2 orang di sini barangkali yang pernah ketemu kita di sana. Semua proses waktu. Jadi artinya keserakahan itu tetap ada, manusia biasa, halus tetap ada. Saya mau ini, saya mau itu, pasti ada. Tapi keserakahan yang kebablasan yang akan membuat orang menderita adalah keserakahan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan dirinya. Padahal Buddha mengatakan ayat penutup Dhammapada ayat 80, pembuat saluran air mengalirkan air, pembuat anak panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. 4 profesi, tukang kayu, tukang air, tukang panah, orang bijaksana. Artinya apa saudara sekalian? Orang semua punya bakat masing-masing. Saya kalau disuruh berbicara begini sampai jam 12:30 malam, saya mungkin kuat, pendengar saya tidak tahan. Karena bakat saya di sini. Tapi kalau saya disuruh dagang, mungkin saya kalah dengan Pak Kim An atau kalah dengan Anda pedagang-pedagang di pasar yang hebat-hebat itu. Saya mungkin kalah. Saya hanya bisa bermain di ranah teoretis. Anda mungkin lebih jago karena di lapangan. Tapi artinya setiap orang punya bidang masing-masing. Dhammapada ayat 80, diingat baik-baik saudara sekalian. Ayat 80 mengatakan Anda siapa? Sesuaikan. Anda siapa? Sesuaikan. Kejar. Capai, raih, sepanjang keserakahan itu sesuai kemampuan. Kalau saya mengatakan suatu hari, saya sekarang sudah di level Asia kan ya, komunikator nomor 1 Asia. Suatu hari saya mengatakan saya berkeinginan untuk mencapai komunikator nomor 1 dunia. Mungkin tidak, mungkin saudara, karena saya sudah Asia. Tapi kalau orang yang belum mencapai apa-apa, si petani yang hidup di bawah kerajaan tadi, saya ingin menjadi motivator nomor 1 dunia. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa saudara. Bisa gila. Terima kasih. Oke. Wah, luar biasa ya. Cuma ini memang waktunya. Saya lihat Kotanion kayak udah siap-siap mau nanya, tapi waktu kita habis ya. Terusin ya. Hah? Tambah 1. Kotanion ya, kayaknya udah siap ya. Udah siap-siap dideketin mic. Ya udah langsung lah kita siap. Ya, langsung to the point Kotanion. Maksud saya begini, kalaupun ada yang mau bertanya, saya mau ngiderin ini. Oh, ngiderin gitu mic aja, doang, iya. nggak nanya ya? Tapi tetap karena berhubung udah megang mic, sekalian aja ada mau bajir ini namanya. Oh iya, ayo langsung to the point saja. Selamat siang Romo, Romo Ayau, Romo Ayam maaf, Romo Po. Saya ingatnya Itu ketum saya itu Romo Ayam. iya. Mirip ya, sama-sama Medan ini sih Lang. cuma tadi mendengar antara surga dan neraka. Ya, bagi orang-orang yang memiliki uang, banyak uang di dunia ini, nah justru dia itu menganggap surga. Oke. Justru orang-orang yang tidak punya itu neraka. Nah pengertian seperti itu kan terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Po. Ya. Ya, umumnya pada umumnya di dunia ini kita ini mencari kebahagiaan dalam bentuk materi. Ya. Nah, menurut Romo itu bagaimana tanggapannya Romo? Terima kasih. Ya, Dokter Po maksudnya. Romo Po ya. Baik, terima kasih. Masih ada hubungannya dengan Romo. Ya. Baik, panggil Romo Ayau juga karena saya dengan Romo Ayau memang mirip. 1, nama Buddhis kami sama. Iya. Nama Buddhis kami sama. Nama Buddhisnya Romo Ayau siapa? Saya nggak hafal. Siapa Ada ya? yang tahu nggak nama Romo Buddhis Romo Ayau? Dharma Nadi, sama persis Oh, Dharma dengan Nadi. saya. Sama, cuma saya jarang pakai nama Dharma Nadi. Ya, Dharma Nadi kami nama Buddhisnya sama, wajahnya lebih kurang hampir sama juga kalau saya Asalnya pakai juga kacamata. ya? Apanya? Asalnya ya? Asalnya sama-sama Sumatera Utara. Beliau dari Padang Sidempuan, saya dari Medan. Dari tebing tinggi, dari Kampung Pon. Maka namanya Ponijan. Oh, Pon. Oh. Ya, dari desa Pon gitu ya. Oke, pertanyaan bagus Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang juga menginspirasi kita semua. Orang kalau mengukur kebahagiaan dengan uang, berarti hari ini mudah-mudahan sudah tidak lagi berpikir demikian. Karena itu sebuah kekeliruan yang luar biasa. Saya beritahu Anda dengan satu contoh begini.
Anda punya putra-putri, Anda tinggalkan harta benda berupa uang, properti, dan lain-lain, itu bagus. Tetapi itu bukan harta yang bisa membuat putra-putrimu bahagia. Buat mereka senang ya enggak? Ya. Orang kaya yang punya banyak duit, dia pasti relatif lebih senang dibandingkan orang-orang yang tidak berduit. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah orang berduit itu bahagia? Jawabannya belum tentu. Perhatikan begitu banyak orang yang memiliki begitu banyak duit, dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia akan memikirkan bagaimana uang ini bisa diternakkan lagi supaya menjadi uang berikutnya. Dia nggak bisa tenang. Itu satu. Oke, kembali ke soal tadi, contoh putra-putri kita. Kalau Anda meninggalkan harta benda saja dengan berpikir bahwa anak-anakku nanti kelak akan bisa mewarisi harta bendaku, properti dan lain-lain agar mereka bisa hidup senang dan bahagia. Senang ya, bahagia belum tentu. Kenapa? Ibu bapak, saya lebih menyarankan Anda untuk memberikan warisan kepada putra-putri Anda sebagaimana diajarkan Buddha kepada kita melalui Sigalowada Sutta itu. Apa? Tinggalkanlah mereka dengan pengetahuan. Tinggalkanlah mereka dengan kemoralan. Hari ini saya lihat ada yang bawa putranya ya ke sini, masih kecil, putranya dibawa, bagus. Sekolah minggu di depan sana tadi ya Romo ya. Itu bawa-bawa ke sana tuh bagus. Itu harta yang luar biasa. Warisan yang luar biasa. Apa bedanya? Begini bedanya. Kelak putra-putri Anda ketika dewasa, kalau Anda tinggalkan harta, dia yang harus menjaga harta bendanya. Supaya tidak dicuri orang, supaya tidak hilang, supaya tidak bangkrut. Betul? Dia yang harus menjaga harta bendanya. Tapi kalau ibu, bapak, saudara meninggalkan pengetahuan, kemoralan, dharma seperti ini, kelak itu semualah yang akan menjaga putra-putri Anda. Betul? Bisa ikuti maksudnya ini sekarang? Bisa ikuti kan? Saya hari ini bersyukur sampai pendidikan terakhir, doktoral. Saya bersyukur kenapa? Dengan doktoral saya, honor saya berbeda dengan mereka yang mungkin S2. Mungkin S1, pasti berbeda kalau saya mengajar misalnya. Saya berbicara di komunitas pemerintahan misalnya, orang akan tanya, ini pangkatnya apa? Oh, doktor ini. Doktor, honornya lain. S2, honornya lain. Artinya apa Pak, Ibu sekalian? Pengetahuan saya sekarang menjaga saya. Saya bisa begini hari ini, bisa hidup hari ini, pengetahuan saya menjaga saya. Saya tidak menjaga siapa-siapa saudara. Tapi kalau Anda tinggalkan harta benda, putra-putri Anda sibuk menjaga harta benda itu. Tapi kalau Anda tinggalkan pengetahuan, pengetahuan itu akan menjaga putra-putri Anda kelak di kemudian hari. Jadi ibu bapak yang berpandangan bahwa harta benda adalah sumber kebahagiaan, no. Saya akan memberikan contoh kepada Anda saudara sekalian. Orang paling kaya di dunia, di Amerika. Ada satu orang paling kaya di Amerika, sayang hari ini saya tidak munculkan slide-nya buat Anda, salindianya buat Anda. Dia kaya raya, begitu pandemi saudara, dia lompat dari apartemen sendiri miliknya, dari lantai 18 akhirnya meninggal dunia. Orang kaya punya banyak duit. Salah satu anggota keluarga dari telepon genggam yang terkenal, Korea, buatan Korea, putrinya pewaris usaha telepon genggam yang sangat terkenal dari Korea itu, yang huruf depannya S itu. Karena banyak pemakainya. Banyak pemakai ya. Banyak pemakainya. Putrinya akhirnya Pak, ibu bapak saudara yang saya hormati, bunuh diri. Oke, duit tidak menjamin kebahagiaan saudara sekalian. William Robbins, pemeran film Mrs. Doubtfire yang begitu terkenal. Duitnya pasti banyak. Michael Jackson, raja pop dunia yang dikenal oleh banyak orang di dunia. Sekali show tiketnya tidak kurang dari 2 juta minimal di Asia. Itu akhirnya semuanya bunuh diri saudara sekalian. Artinya apa? Kenapa bisa terjadi saudara sekalian? Ibu bapak saudara sekalian. Ini kalimat saya mau sampaikan buat Anda. Untuk menghibur Anda, kita-kita yang belum kaya. Bahwa kekayaan itu ternyata mereka-mereka yang kaya batinnya kosong. Kosong. Kenapa batinnya kosong? Karena dia tadi prinsipnya harta benda bisa bikin gua bahagia. Kalau saya mau teruskan lagi deretannya masih panjang lagi contoh orang-orang yang ada di dunia ini yang Anda kenal dengan baik. Tapi intinya harta tidak bisa memberikan orang kebahagiaan. Tapi harta bisa membuat orang bahagia kalau dia tahu kemana membelanjakan uang itu. Sekali lagi saudara sekalian, saya tutup dengan kalimat bahasa Inggris begini.
Banyak orang mengatakan begini, saya akan mengucapkannya secara perlahan kalimat ini. Kalau dalam bahasa aslinya lebih bagus dia ya, nanti saya terjemahkan artinya, pengertiannya maksudnya. Ada sebuah kalimat bilang kayak gini, money cannot buy happiness. Betul? Kita sering dengar itu ya. Ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada yang protes, no, that's wrong, itu salah. Saya setuju dengan kalimat lanjutannya. Ibu bapak yang saya hormati, kalimat lanjutannya begini. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, betul. Tetapi ia bisa membeli kebahagiaan kalau orang itu tahu kemana membelanjakan uangnya. Money cannot buy happiness. Yes, indeed, that's true. But saya mau beritahu Anda, I just want to tell you that money can buy happiness if they know where to shop, where to use, where to spend. Uang bisa membeli kebahagiaan kalau mereka tahu kemana membelanjakan uangnya. Setuju? Kaya raya, Wihara Dharmapala mau bikin talk show besar-besaran tahun depan misalnya. Oh, kan tuh. Ya. Baru diomongin tadi. Oh ya, benar ya. Oh, berarti saya bisa Ada baca pikiran ya. iya. Berarti saya bisa baca pikiran sepertinya ya. Ini tidak ada pembicaraan apa-apa. Ya, saya jadi merinding lagi sekarang. Tahun depan akan mengadakan acara besar-besaran. Money can buy happiness if you know where to spend your money. Uang akan bisa membeli kebahagiaan kalau Anda tahu kemana uang itu dibelanjakan. Minggu depan Ramani mau bikin acara, Wihara Dharmapala Ya. mau bikin acara besar talk show. Begitu Anda mendengar, saya mau nyumbang ya 500.000, boleh nggak? Boleh. Saya mau nyumbang ya, lakukan itu, spend your money. Keluarkan uang Anda untuk hal-hal demikian, saudara sekalian. Itu adalah tempat yang paling bagus, tempat belanja yang paling bagus untuk Anda mendapatkan kebahagiaan. Itulah kenapa kita harus tahu kemana membelanjakan uang kita. Begitu ya Pak ya? Terima kasih. Ya, luar biasa Ibu sekalian. Memang ini tidak akan ada sesuatu yang memang kita inginkan berhenti karena waktu juga masih ada kepentingan yang lain. Ya inilah luar biasanya yang bisa kita dapatkan, ya pengalaman baru dari narasumber baru ya. Selama ini kan romo-romonya kebanyakan dari Tangerang terus ya. Kali ya dari Tangerang Jakarta aja. Tapi Dr. Po baru dia katakan hadir dan ini memberikan wawasan yang baru ya, pemahaman-pemahaman yang baru yang mana juga kita dalam hidup bermakna ini ya kita mau jadi apapun, tadi hanya jaga sendal saja sudah dikatakan bermakna hidup kita, ya kan? Mau jadi bagian yang kelihatannya remeh-temeh, ya. Tetapi asal itu kita punya andil dan itu ada tugas yang memang dari wihara, itu juga sudah bermakna. Apalagi menjadi ketua wihara. Wah, lebih lagi motivasi terus supaya semangat. Dan inilah Ibu sekalian, saya juga tidak begitu panjang lebar lagi karena masih ada rangkaian 2 acara yang saya ajak Dr. Po dan nanti juga Dr. Po akan menjadi ice breaking di Rakercap Magabudi Kota Tangerang ya. Jadi sebentar lagi juga akan ramai para rama-ramani 38 orang nanti ya. Tapi nggak nyampe semuanya. Dan inilah yang kita harus lakukan Ibu sekalian, hidup harus bermakna. Dan kita juga tadi sekali lagi catatkan. Kalau di rumah misalnya ada meja abu, di foto kita nanti dikasih tahu, ini loh engkong kita, ini emak kita, ini kongco kita, ini oco kita, yang dulu ya punya rentetan sebanyak hal yang baik yang telah dilakukan di Toreh, betul tidak? Jadi bukan cuma ini engkong emak doang, kongco oco doang, ya. Jadi ada hal-hal. Dulu loh jadi pengurus di Dhamapala, dulu loh sangat membantu sekali perkembangan di Wihara Dhamapala, dulu loh yang nyumbang tanah di Dhamapala dan sebagainya, kan begitu ya. Dan ini akan memotivasi keturunan kita juga untuk berbuat yang bermakna juga. Setuju? Iya. Mungkin ada pernyataan terakhir sebagai penutup, Dr. Po, silakan. Iya, jangan pernyataan terakhir lah, bahaya. Oh bahaya ya. Itu permintaan terakhir, ini kan pernyataan. Dicandain aja biar segar. Awal segar, tutupnya segar juga kita. Lagi, gitu kan ya. Jadi intinya saudara sekalian, selama kita berada di rel yang benar,
Kita melakukan sesuatu itu benar, kiri kanan tidak setuju, anggap saja itu adalah yang tadi, ya, kertas amplas yang menggosok kita. Ngomong nggak baik ini itu, sepanjang kita benar secara agama ya, datang kebaktian pasti benar. Kecuali datang kebaktian melalaikan tugas rumah tangga, ya tidak benar juga. Kan gitu ya. Nah, sepanjang itu benar kita lakukan supaya apa? Hidup kita bermakna. Tadi saya buka dengan ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, ada nggak orang yang orang kenang dari kita? Itu saja dulu pertanyaan penting ya. Kalau orang ketika kita mengakhiri kehidupan kita entah kapan itu terjadi, tiba-tiba orang nggak kenal kita, menjelaskan kita pun orang capek gitu kan, berarti kita belum bermakna sesungguhnya. Bermakna paling tidak buat keluarga kita dulu deh. Ya, nggak usah buat masyarakat, keluarga kita aja dulu. Keluarga kita, lingkungan keluarga kecil kita dan seterusnya, itu saja dulu. Maka benar-benar kehidupan kita ada artinya. Ya, saya kira demikian. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Pada kesempatan berbahagia ini kita mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, dan pokoknya mari jadikan hidup lebih bermakna. Terima kasih Dr. Po, terima kasih Ibu sekalian, pengurus Wihara Dhamapala. Selamat siang, Namo Buddhaya. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Po.